Ibu mertua mengadakan pesta 17 meja untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi tidak mengundangku. Orang kampung jangan datang nanti malu-maluin. Suamiku langsung memesan tiket liburan selama 7 hari. Keesokan harinya, beliau panik menelepon 50 kali, seluruh pesta menjadi kacau. Namaku Kirana, menikah dengan Banyu sudah 6 tahun. Kami bukan pasangan kaya raya, tetapi kami juga tidak pernah perlu meminjam uang dari siapapun. Banyu bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan peralatan listrik, sementara aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Uang yang kami hasilkan tidak mudah didapat, jadi kami sangat berhati-hati dalam membelanjakannya. Ada yang bilang hidup seperti itu menderita, tetapi aku justru merasa tenang. Setidaknya setiap suap nasi di rumah adalah nasi bersih dari keringat kami sendiri. Bukan uang hasil pamer yang suatu hari nanti bisa berubah menjadi bencana. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, dulunya adalah wanita yang sangat sederhana. Di kampung, beliau sepanjang tahun mengenakan baju sederhana khas desa, memakai sandal jepit yang tumitnya sudah aus, dan selalu memberikan makanan paling lezat untuk anak cucunya. Saat pertama kali menjadi menantunya, aku bahkan merasa kasihan padanya karena mengira beliau telah bekerja keras seumur hidupnya, berhemat setiap sen. Namun, selama lebih dari setahun ini, sejak beliau tinggal bersama kakak iparku, Mbak Lestari, dan suaminya, Mas Bayuaji, beliau berubah drastis hingga aku seringkali tidak mengenalinya. Beliau mulai pergi ke spa, mengecat rambut, mengeritingnya, membeli tas tangan mengkilap, dan pergelangan tangannya selalu dihiasi gelang emas yang bergemerincing. Setiap beberapa hari, beliau mengunggah foto ke media sosial, kadang sedang minum teh di hotel, kadang mengenakan kebaya berfoto dengan teman-teman barunya. Disertai dengan status, wanita di usia senja harus tahu cara mencintai diri sendiri. Sejujurnya, jika hanya karena ibu lebih tahu cara merawat diri, aku akan senang. Tetapi yang membuatku merinding adalah cara pandangnya terhadap orang lain mulai berubah. Beliau mengkritik tetangga yang kampungan, meremehkan kerabat yang miskin, dan perlahan-lahan, beliau juga meremehkanku. Penyebabnya dimulai dari sebuah grup arisan yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Nyonya Elara. Nyonya Elara berusia di atas 50 tahun tetapi berpakaian mewah dan bicaranya semanis madu. Dia sering mengadakan pertemuan, mengundang para ibu untuk mendengarkan ceramah tentang cara cerdas menyimpan uang, investasi aman, dan bagaimana uang yang menganggur harus bisa menghasilkan keuntungan. Awalnya ibu mertuaku hanya mencoba ikut dengan beberapa juta rupiah. Bulan pertama untung, bulan berikutnya untung lagi, lalu semua orang di grup memujinya. Ibu Ratna punya hoki uang, ikut putaran manapun pasti untung. Mendengar begitu banyak pujian, Ibu Ratna mulai terlena. Mbak Lestari juga ikut terseret. Aku samar-samar mendengar dia telah menjual sebidang tanah kecil di desa untuk diinvestasikan dalam putaran arisan yang lebih besar. Dia bahkan berkata, hanya dalam beberapa bulan, uang akan beranak pinak, cukup untuk membeli apartemen sendiri. Aku pernah mengingatkan Banyu untuk berbicara baik-baik kepada ibunya, bahwa keuntungan yang luar biasa tinggi harus diwaspadai, tetapi entah siapa yang mengadu. Keesokan harinya, ibu mertuaku meneleponku langsung, suaranya penuh penghinaan. Kirana, kamu ini dari kampung, jadi akuntan dengan gaji beberapa rupiah saja sudah merasa lebih pintar dari orang kota ya. Orang miskin itu penakut, makanya seumur hidup tetap miskin. Aku mendengar itu dan rasanya tercekat. Aku tidak menjawab karena jika aku bicara lagi, akan dianggap tidak sopan. Sejak saat itu, di matanya, aku adalah menantu kampungan, lamban, dan tidak tahu cara memanfaatkan peluang. Sedangkan orang-orang di grup arisan itu adalah kelas sosial yang ingin beliau masuki. Ulang tahunnya yang ke-65 akan segera tiba. Dan beliau memutuskan untuk mengadakan pesta 17 meja di sebuah restoran besar. Beliau berkata hidupnya sudah cukup menderita, kali ini harus dibuat meriah agar terpandang. Tamu undangannya termasuk kerabat, teman-teman baru, grup arisan, dan beberapa orang yang beliau sebut pejabat. Mendengar cerita Banyu, aku masih berpikir bahwa bagaimanapun aku adalah menantunya, jadi aku harus membantu. Malam itu, aku pergi ke rumah Mbak Lestari untuk makan malam, berniat bertanya pada ibu apakah beliau butuh aku menyiapkan hadiah atau membantu membayar biaya restoran.
Makan malam hari itu dihadiri oleh ibu mertua, suami istri Mbak Lestari, dan kami berdua. Baru saja aku mengambil sayur ke dalam mangkuk, Ibu Ratna meletakkan sumpitnya, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan itu membuatku merasa seperti barang usang yang salah tempat di tengah ruangan mewah. Beliau berkata perlahan, "Ulang tahun ibu kali ini banyak tamu penting, kamu jangan datang. Orang kampung jangan datang nanti malu-maluin." Aku tertegun, sumpit di tanganku membeku di udara. Seluruh ruangan hening selama beberapa detik. Lalu Mbak Lestari yang duduk di sebelahku tertawa sinis. Dia menambahkan, "Kamu di rumah saja, Kirana. Kalau datang ke sana dengan pakaian kampungan, bicara canggung, nanti ibu jadi tidak enak." Hari itu tamunya semua orang yang tahu cara berbisnis, bukan kumpul-kumpul makan biasa. Aku merasa seperti baru saja disiram sember air dingin. 6 tahun menjadi menantu, aku tidak pernah menuntut keluarga suami untuk menganggapku seperti anak kandung, tapi setidaknya aku pikir aku pantas dihormati sebagai manusia. Aku belum sempat berkata apa-apa. Banyu meletakkan mangkuknya dengan keras di atas meja. Suara kering itu membuat seisi rumah terkejut. Dia menatap lurus ke arah ibunya. Suaranya tidak keras tetapi setiap katanya sangat jelas. Jika istriku tidak diundang, maka aku juga tidak akan hadir. Wajah Ibu Ratna memucat. Mungkin dalam pikirannya, Banyu masih anak laki-laki yang pendiam dan penurut. Selama ini apa kata ibu selalu dituruti. Beliau tidak menyangka di depan kakak dan iparnya, Banyu berani membelaku. Beliau membanting gelas air ke meja. Airnya tumpah ke permukaan kaca lalu menunjuk lurus ke arahku. "Hebat sekali. Kamu benar-benar hebat, Kirana." Dari luar kelihatannya pendiam, tidak banyak bicara, di belakang menghasut suami untuk melawan ibu. "Aku membesarkannya puluhan tahun. Sekarang hanya karena kamu dia tidak menganggap ibunya sama sekali." Aku belum sempat membuka mulut, Banyu sudah menarik tanganku, memberi isyarat, "Jangan bicara." Dia tidak meninggikan suara, juga tidak berdebat seperti yang ibunya harapkan. Dia hanya mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat tepat di depan semua orang. Jarinya bergerak sangat cepat di layar. Sesaat kemudian, notifikasi pembayaran berhasil terdengar kering di tengah ruangan yang tegang seperti senar gitar. Banyu memutar layar ponsel ke arah ibunya. Suaranya tenang hingga terasa dingin. "Banyu baru saja pesan tiket. 7 hari. Besok malam Banyu dan Kirana pergi. Ibu takut istriku membuat ibu malu. Jadi kami pergi ke tempat lain. Ibu jaga saja gengsi ibu." Ibu Ratna terdiam beberapa detik lalu tertawa sinis. Tawa yang bercampur antara marah dan meremehkan. Mbak Lestari yang duduk di sebelahnya juga tidak melewatkan kesempatan. Dia meletakkan sumpitnya, menatapku dari atas ke bawah lalu berkata, "Dasar miskin tapi gengsian. Pergi liburan pasti pesan kamar murah yang jendelanya menghadap tempat parkir lalu menghibur diri sendiri itu namanya liburan." Mas Bayu Aji, ipar Banyu yang sejak tadi dia minum air, kini menyeringai. Dia berkata dengan nada setengah bercanda setengah serius. "Banyu ini aneh juga. Pesta ibu tamunya semua pengusaha besar. Di sana bisa kenalan, bisa menambah wawasan. Kalian tidak mau memanfaatkan kesempatan, malah pergi jalan-jalan. Orang lain mencari peluang kaya, kamu malah mencari tempat untuk sembunyi." Kalimat itu membuatku merasa getir. Ternyata di mata mereka, pesta ulang tahun bukan lagi hari bahagia untuk ibu, melainkan ajang pamer, berkenalan, dan masuk ke dunia yang mereka anggap mewah. Aku duduk diam, tanganku di bawah meja tanpa sadar mengepal. Dalam hatiku bukannya tidak khawatir. Aku takut jika kami benar-benar pergi liburan tepat di hari ulang tahun ibu mertua, kerabat akan mengatakan aku tidak sopan, mengatakan aku menjauhkan suami dari ibunya. Menjadi menantu seringkali sulitnya di situ. Dihina itu sakit tapi jika melawan akan dicap buruk. Aku menoleh ke arah Banyu, berniat mengatakan lebih baik kita di rumah saja agar tidak ada masalah, tapi dia sudah menggenggam tanganku sangat erat, seolah bisa membaca pikiranku. Dia menunduk dan berbisik, "Hanya cukup untuk ku dengar. Kirana, aku tidak akan membiarkanmu dihina lagi." Hanya dengan satu kalimat itu, hidungku terasa panas. 6 tahun menjadi istrinya, tidak selalu dia bisa mengucapkan kata-kata manis. Tapi di saat-saat aku merasa paling sedih, dia selalu membelaku.
Dan pada saat itulah, aku mengerti perjalanan ini bukan untuk melarikan diri. Ini adalah cara suamiku memberitahu seluruh keluarga bahwa aku bukan pajangan, yang bisa diundang atau disingkirkan sesuka hati. Ibu Ratna melihat kami tidak mengalah, amarahnya semakin menjadi. Beliau berkata dengan angkuh, "Pergi ya pergi saja. Jangan sampai saat ibu sudah kaya, beli rumah beli mobil lalu kembali merengek. Biar ku beritahu, setelah ulang tahun ini ibu akan dapat putaran besar. Saat itu ibu punya uang untuk beli apartemen sendiri, tidak perlu menumpang pada siapapun." Saat mengatakan itu, wajahnya tiba-tiba bersinar penuh kebanggaan. Beliau mengelus gelang emas di pergelangan tangannya, seolah hanya dengan menyebut uang, semua hinaan karena kampungan di masa lalu lenyap. Mbak Lestari segera menimpali, "Ibu biarkan saja mereka berdua. Orang yang tidak punya nyali untuk kaya seumur hidupnya hanya akan menghitung gaji bulanan, beberapa hari lagi uang cair. Kita pergi lihat apartemen mewah biar orang-orang tahu." Mas Bayuaji ikut tertawa, tapi aku perhatikan senyumnya sedikit kaku. Mungkin dia juga belum tahu seberapa banyak uang yang sudah Mbak Lestari tanamkan di grup itu. Saat semua orang masih asyik bicara, ponsel Ibu Ratna bergetar. Begitu melihat layar, nadanya langsung melunak. "Halo Nyonya Elara, saya dengar. Ya, saya ingat. Besok saya akan transfer lunas. Tolong simpan jatah emasnya untuk saya ya. Tanpa Nyonya, hidup saya tidak akan berubah nasib." Nada bicaranya begitu hormat sampai aku merinding. Seseorang yang baru saja menunjuk dan memaki menantunya habis-habisan. Namun di hadapan wanita bernama Elara itu, beliau begitu tunduk seperti murid bertemu guru. Selesai makan aku membantu membereskan piring seperti biasa. Saat melewati meja teh, aku tidak sengaja melihat ponsel Mbak Lestari menyala. Layarnya menampilkan transaksi transfer yang baru saja selesai, jumlahnya sangat besar. Penerimanya adalah rekening pribadi yang aneh. Dengan keterangan singkat, "Simpan jatah emas ulang tahun Ibu Ratna." Jantungku berhenti sejenak. Aku tidak berani menyentuh ponselnya. Hanya diam-diam memotret layar yang menyala itu dari jauh dengan ponselku. Fotonya sedikit miring, sedikit buram, tetapi nomor rekening dan keterangan transfer masih terlihat. Saat itu aku belum tahu bahwa foto kecil itu nantinya akan menjadi kepingan puzzle yang penting. Aku hanya merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan, seolah di hadapan kami sekeluarga ada sebuah pesta yang gemerlap, tetapi di bawahnya sudah mulai muncul retakan-retakan halus. Malam berikutnya, kami meninggalkan kota. Mobil melaju melewati deretan lampu jalan yang kekuningan, meninggalkan di belakang apartemen Mbak Lestari, meninggalkan makan malam yang berat dan kata-kata pedas ibu mertua. Aku duduk di kursi penumpang. Melihat bayanganku yang kabur di kaca jendela, hatiku masih terasa sesak. Banyu tidak banyak bicara, hanya sesekali mengulurkan tangan untuk menggenggam tanganku, seolah ingin mengingatkan bahwa aku tidak harus menanggung ini sendirian. Resort tepi pantai yang dipesan Banyu tidak terlalu mewah tapi tenang dan bersih. Kamar kami memiliki balkon yang menghadap ke laut. Pagi hari terdengar debur ombak, malam hari ada angin asin yang berhembus melewati tirai. Seharusnya aku merasa lega, tetapi kata-kata Ibu Ratna terus terngiang di kepalaku. "Orang kampung jangan datang nanti malu-maluin. Orang hidup bersama selama 6 tahun. Terkadang satu kalimat saja cukup untuk menghapus semua usaha sebelumnya." Banyu melihatku duduk termenung di balkon. Lalu dia datang meletakkan secangkir teh panas di meja. Dia bilang dia sudah mematikan notifikasi grup keluarga. "Beberapa hari ini jangan membaca apa-apa. Siapapun mau bilang apa, biarkan saja." Aku menatapnya dan bertanya pelan, "Kamu tidak takut ibu marah?" Banyu tersenyum tipis, matanya menatap laut yang gelap di depan. "Ibu marah karena aku membelamu, aku terima. Tapi jika aku diam saja membiarkanmu diremehkan, aku tidak punya muka lagi untuk menjadi suamimu." Kalimat itu sedikit menenangkan hatiku. Aku berkata pada diri sendiri, "Baiklah. 7 hari ini anggap saja kami berdua memberikan diri kami ruang untuk bernapas." Keesokan paginya adalah hari ulang tahun ibu mertua. Sementara kami akan berjalan-jalan di pantai, makan sederhana, dan tidak perlu melihat wajah siapapun. Tetapi hidup seringkali tidak membiarkan orang tenang terlalu lama. Tepat di malam pertama saat aku baru saja merapikan pakaian ke dalam lemari, ponsel Banyu berdering terus-menerus.
Peneleponnya adalah Adika, rekan kerja Banyu. Biasanya Adika sangat ceria, sering memanggil Banyu, Mas Banyu penyelamat, karena dia pernah membantunya mengatasi beberapa masalah teknis di perusahaan. Tapi kali ini suara Adika begitu panik sampai aku yang berdiri di sebelahnya pun bisa mendengarnya dengan jelas. Mas Banyu, Mas di mana? Aku mau cerita ini. Mas harus tenang ya. Ibuku juga ikut arisan di grup Nyonya Elara, satu grup dengan ibu Mas. Beberapa hari ini grup itu ada masalah. Banyu langsung duduk tegak. Dia menyalakan pengeras suara. Suaranya memberat. Masalah apa? Coba jelaskan. Di seberang telepon terdengar suara bising seperti orang bertengkar di jalan. Adika terengah-engah lalu berkata, kantor grup di Jalan Pahlawan sudah tutup sejak sore ini, semua karyawan libur. Nyonya Elara bilang pergi dinas untuk membuka cabang baru. Tapi beberapa orang yang mau tarik uang lebih awal selalu ditunda, ada yang nomornya diblokir, Mas. Aku mendengar itu dan punggungku terasa dingin. Banyu menatapku, matanya menggelap. Adika segera mengirim beberapa foto melalui pesan. Dalam foto, sekitar 20 orang berkerumun di depan sebuah ruko yang memasang pelang klub keuangan wanita sejahtera. Pintu rolling door tertutup rapat, gembok di luarnya masih baru. Seorang nenek berambut putih duduk di trotoar, memeluk tas kertas sambil menangis terseduh-seduh. Seorang pria menunjuk pelang, wajahnya merah padam karena marah. Adika melanjutkan, ibuku setor lebih dari 300 juta rupiah. Beliau sembunyikan dari keluarga. Baru panik hari ini saat mereka tidak membayar keuntungan. Aku tanya-tanya lagi, ternyata banyak orang di grup ibu Mas yang setornya lebih besar. Ada yang jual tanah, ada yang gadai sertifikat rumah. Mas Banyu, aku takut mereka benar-benar mau kabur. Aku tanpa sadar teringat layar ponsel Mbak Lestari tadi malam, teringat tulisan simpan jatah emas ulang tahun Ibu Ratna, jantungku berdebar kencang. Aku membuka ponselku, menunjukkan foto yang kuambil pada Banyu. Fotonya agak buram tapi nomor rekening penerima uang masih terlihat jelas. Banyu memperbesarnya lalu membacakannya pada Adika. Di seberang telepon hening beberapa detik, lalu Adika berkata seperti berteriak. Benar itu, Mas, ibuku juga transfer ke rekening itu. Itu rekening perantara mereka. Banyu langsung berdiri, berjalan ke balkon dan menelepon beberapa kali. Seorang temannya yang bekerja di bank mengonfirmasi bahwa rekening itu dalam 2 hari terakhir memiliki banyak transaksi penarikan yang tidak wajar, dipecah ke banyak rekening lain. Seorang kenalan lain mengatakan sudah mendengar desas-desus ada sekelompok orang datang ke kantor grup menagih uang tetapi diusir oleh sekelompok pemuda tak dikenal. Setiap informasi yang datang seperti batu berat yang membuat permukaan laut yang tenang di hadapanku tiba-tiba menjadi menakutkan. Aku bertanya pelan. Sekarang kamu mau telepon ibu? Banyu menggenggam ponselnya, diam sangat lama lalu menggeleng. Tidak, jika ibu sedang bersama orang-orang itu atau masih percaya pada Nyonya Elara, dia akan membuat keributan yang lebih parah. Dia akan memberitahu mereka bahwa ada yang curiga. Saat itu mereka akan menghilangkan semua bukti. Aku tahu dia benar. Ibu Ratna saat ini tidak lagi jernih untuk mendengarkan nasihat baginya. Siapapun yang menyentuh grup arisan itu sama saja dengan menyentuh mimpi perubahan nasibnya. Malam itu, alih-alih berjalan-jalan di pantai, kami duduk di ruang tamu hotel. Layar ponsel menyala hingga larut malam. Banyu, Adika, dan beberapa orang lain yang kerabatnya ikut serta dalam grup itu mulai membuat grup pribadi. Mereka mengumpulkan foto kantor yang tutup, bukti transfer, pesan janji keuntungan, jadwal pembayaran arisan, dan bahkan rekaman siaran langsung Nyonya Elara yang pamer keuntungan. Aku juga mengirimkan foto transaksi Mbak Lestari ke grup, beserta waktu dan lokasi aku mengambilnya. Hampir tengah malam, Banyu menyelesaikan laporan darurat untuk dikirim ke polisi ekonomi. Sebelum menekan kirim, dia menoleh padaku, wajahnya lelah tetapi sangat sadar. Kirana, aku takut ibu dan Mbak Lestari benar-benar kehilangan segalanya. Aku menggenggam tangannya, tidak tahu harus menghibur bagaimana. Di luar balkon, ombak laut masih berdebur teratur di malam hari. Liburan yang seharusnya untuk menyembuhkan luka karena sebuah penghinaan. Tak disangka malah membuka pintu menuju badai yang lebih besar yang menunggu seluruh keluarga di depan. Keesokan paginya, saat matahari baru saja terbit dari ufuk laut,
Aku sudah melihat Banyu duduk di balkon dengan ponsel di tangannya. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Di layar masih grup pertukaran bukti yang dia, Adika, dan beberapa orang lain buat semalam. Sementara di kota, hari ulang tahun ke-65 Ibu Ratna secara resmi dimulai. Melalui beberapa video yang diunggah Mbak Lestari, aku melihat restoran dihias sangat meriah. Tepat di tengah lobi ada foto besar ibu mertuaku mengenakan kebaya merah, lehernya dihiasi kalung emas, kedua tangan diletakkan di depan perut seperti seorang wanita bangsawan yang berkuasa. Kedua sisi panggung dihiasi penuh bunga anggrek, di depannya tersusun 17 meja bundar yang ditutupi taplak putih. Di setiap meja bahkan ada plakat nama tamu yang dicetak dengan huruf emas. Jika tidak tahu ceritanya, pasti semua orang mengira ini adalah pesta seorang pengusaha sukses, bukan ulang tahun seorang wanita dari desa yang baru berubah nasib setahun lebih. Ibu Ratna hari itu berdandan sangat tebal, bibir merah, alis tajam, rambut disasak tinggi, tangannya penuh perhiasan emas hingga setiap kali beliau mengangkat gelas, cahaya lampu memantul berkilauan. Beliau berjalan di antara meja-meja, tersenyum sambil menerima ucapan selamat. Penampilannya yang bangga tidak bisa disembunyikan. Ada yang memujinya terlihat 10 tahun lebih muda. Beliau langsung tertawa. Tua atau muda itu tergantung cara kita hidup. Aku sekarang sudah berbeda. Bukan lagi Ibu Ratna yang sepanjang tahun membungkuk di sawah. Mbak Lestari juga tidak kalah menonjol. Dia mengenakan gaun payet ketat, tangannya memegang ponsel untuk siaran langsung terus-menerus. Dalam siaran langsung, dia mengarahkan kamera ke panggung lalu tersenyum cerah. Semuanya lihat ibuku. Wanita hanya perlu tahu cara berinvestasi di tempat yang tepat, hidupnya langsung berubah. Beberapa bulan lalu masih di desa, sekarang sudah siap-siap beli apartemen di kota. Ibu Ratna mendengar putrinya berkata begitu. Semakin senang, bahkan sengaja berbicara lebih keras agar orang-orang di sekitarnya mendengar. Hanya beberapa hari lagi ibu masuk putaran besar. Begitu uang cair, ibu langsung beli apartemen sendiri, tidak perlu menumpang pada siapapun lagi. Aku mendengar itu dan hatiku terasa berat. Banyu berdiri di belakangku melihat layar lalu hanya menghela napas. Dia tidak berkata apa-apa tapi aku tahu dia sangat khawatir. Hal yang paling menakutkan bukanlah orang pamer saat punya uang, tetapi pamer saat uang itu belum pernah benar-benar ada di tangan mereka. Menjelang siang saat para tamu mulai memenuhi meja, pihak restoran memberitahu Ibu Ratna bahwa ada biaya tambahan yang kurang sebesar 10 juta rupiah. Jumlah itu tidak besar untuk pesta 17 meja, tetapi terdiri dari beberapa item yang beliau pesan sendiri. Sebuah tim penari pembuka, beberapa hidangan laut di luar menu, dan biaya dekorasi tambahan. Manajer restoran berkata dengan sangat lembut, "Mohon maaf, Ibu Ratna. Bagian ini tidak termasuk dalam kontrak awal. Kami perlu ibu melunasi sebelum hidangan utama disajikan agar bagian akuntansi bisa menutup tagihan. Jika dulu, mungkin Ibu Ratna akan bingung. Tapi hari itu, di depan para tamu, beliau hanya melambaikan tangan dengan angkuh, cuma 10 juta rupiah saja kok seperti 10 miliar. Siapkan saja, saya keluar sebentar ambil uang keuntungan lalu kembali untuk bayar." Setelah berkata begitu, beliau bahkan menoleh ke beberapa orang dari grup arisan yang duduk di dekatnya dan tersenyum penuh percaya diri, "Uang saya ada di Nyonya Elara. Keuntungan hari ini baru cair, biar saya ambil sekalian." Beliau meninggalkan restoran dengan mobil Mbak Lestari, masih dengan kebaya merah dan sepatu hak tinggi yang baru dibelinya. Tetapi ketika mobil berhenti di depan kantor grup, pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku, pintu rolling door tertutup rapat, gembok di luarnya dingin. Pelang klub keuangan wanita sejahtera yang kemarin tergantung megah sudah dilepas, hanya menyisakan bekas paku di dinding, di dalamnya gelap gulita, tidak ada bayangan karyawan, tidak ada suara tawa, tidak ada aroma parfum mewah seperti biasanya. Ibu Ratna menelepon Nyonya Elara. Nomor tidak dapat dihubungi, menelepon lagi tetap tidak bisa. Beliau menelepon nomor asisten Elara, nomor akuntan, nomor staf yang biasa menuangkan teh untuknya, semuanya mati. Saat itu dari ujung jalan sudah ada beberapa orang berlari tergopoh-gopoh. Seorang nenek memeluk tas usang sambil menangis dan menggedor pintu. "Elara, kembalikan uang operasi mataku, aku mengumpulkannya seumur hidup. Kenapa kamu tega menipuku?"
Seorang pria lain menendang pintu rolling door dengan keras, berteriak, "Buka pintunya. Kemarin masih janji pagi ini bayar keuntungan. Sekarang kabur semua bagaimana?" Ibu Ratna berdiri terpaku, lapisan riasan di wajahnya seakan ikut memucat. Beliau gemetar menelepon Mbak Lestari. Di seberang sana, Mbak Lestari awalnya masih kesal karena sibuk melayani tamu, tetapi ketika mendengar ibunya berkata kantor tutup, dia terdiam. Beberapa detik kemudian, suaranya pecah. "Ibu bilang apa? Tidak mungkin, aku baru transfer uang lagi kemarin. Ibu harus cari Nyonya Elara. Ibu harus segera mencarinya. Uang tanahku semua ada di sana." Kalimat "uang tanahku semua ada di sana" seperti pisau yang menusuk sisa kesadaran terakhir Ibu Ratna. Beliau terhuyung-huyung berpegangan pada mobil. Orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa beliau adalah orang yang pernah mengajak banyak orang bergabung, mulai mengerumuninya dan bertanya bertubi-tubi. Ada yang menunjuk wajahnya. "Ibu Ratna, ibu sendiri yang bilang grup ini sangat terpercaya. Sekarang ketuanya mana? Uang kami mana?" Beliau tergagap. "Saya juga tidak tahu, saya juga hanya anggota." Tapi semakin beliau bicara, tatapan orang-orang semakin tajam. Akhirnya beliau harus kembali ke restoran dengan wajah pucat pasi. Namun, begitu masuk lobi, beliau masih berusaha mempertahankan penampilan mewahnya, merapikan kebaya, menyisir rambut, memaksakan senyum yang kaku. Para tamu tidak tahu apa yang terjadi, hanya melihat hidangan datang lambat. Panggung berhenti di tengah pertunjukan, tim penari berdiri di sudut menunggu pembayaran. Manajer restoran mendekat, suaranya masih sopan tetapi lebih tegas. "Mohon maaf Ibu Ratna, tolong selesaikan sisa pembayarannya. Jika biayanya belum cukup, kami terpaksa menghentikan layanan untuk hidangan berikutnya." Seluruh lobi mulai berbisik-bisik, beberapa orang dari grup arisan saling pandang dengan cemas. Mbak Lestari berdiri di dekat meja tamu, memegang ponsel tetapi tidak lagi berani siaran langsung. Mas Bayuaji menarik istrinya ke sudut, membisikkan sesuatu dengan nada geram, sementara Mbak Lestari hanya bisa menggeleng, air matanya berlinang. Ibu Ratna gemetar mengambil ponsel untuk menelepon Banyu. Panggilan pertama tidak diangkat, panggilan kedua, ketiga, ke-10 juga sama. Saat itu Banyu sedang bersama Adika melengkapi dokumen untuk laporan polisi. Ponsel dalam mode senyap di atas meja, layarnya terus menyala lalu mati lalu menyala lagi. Nama ibu muncul terus-menerus seperti lonceng peringatan badai. "Datri Dati." Saat aku mengambil ponsel untuk memeriksa, jumlah panggilan tak terjawab sudah hampir 50. Aku menatap Banyu, dan dia hanya diam beberapa detik lalu berkata, "Badainya sudah dimulai." Banyu menatap layar ponsel lalu akhirnya menekan tombol jawab. Dia belum sempat berkata apa-apa, suara Ibu Ratna sudah terdengar melengking, panik sekaligus marah, mengalahkan kebisingan di latar belakang. "Kamu di mana, Banyu? Cepat transfer 10 juta rupiah ke ibu. Restoran ini mempersulit ibu. Tamu-tamu sudah duduk semua tapi mereka berani menghentikan hidangan. Cepat, jangan bikin ibu malu." Aku duduk di sebelah Banyu dan mendengar setiap kata dengan jelas. Nada suaranya masih memerintah seperti biasanya, seolah apa yang terjadi hanyalah kesalahan restoran, kesalahan kami, kesalahan semua orang. Kecuali dirinya. Banyu tidak langsung menjawab, dia menyalakan pengeras suara, meletakkan ponsel di meja, matanya begitu tenang sampai aku pun ikut menahan napas. Sesaat kemudian, dia baru bertanya, "Uang arisan yang ibu pamerkan akan cair, mana?" Di seberang sana hening beberapa detik. Dalam keheningan itu, aku bisa mendengar suara piring beradu, bisikan tamu, dan suara seorang pelayan yang sopan mengingatkan, "Mohon maaf, Bu." Ibu Ratna merendahkan suaranya tetapi masih berusaha tegar. "Ada sedikit masalah saja. Nyonya Elara ada urusan mendadak, akuntannya belum sempat transfer. Kamu jangan banyak tanya. Transfer saja dulu ke ibu. 10 juta rupiah buat kalian apalah artinya." Banyu memejamkan mata sejenak. Ketika membukanya, tatapannya sudah berbeda. Dia mengucapkan setiap kata dengan sangat lambat. "Bu, grup itu ada indikasi penipuan. Aku sudah bersama beberapa orang lain mengirimkan laporan ke polisi ekonomi sejak semalam." Kalimat itu seperti palu yang menghantam tepat di tengah pesta 17 meja. Aku mendengar Ibu Ratna terkesiap di telepon,
Mungkin tangannya gemetar, karena suara di seberang terdengar berisik seolah ponselnya hampir jatuh ke lantai. Tapi bahkan sampai saat itu pun beliau tidak mau mengakui kesalahannya. Suaranya berubah serak, "Kamu jangan bicara yang tidak-tidak. Orang berbisnis besar tidak bisa dibilang menipu hanya karena telat bayar. Kamu dengar hasutan Kirana, kan? Dia tidak diundang ke ulang tahun ibu jadi dia senang, kan?" Aku menggigit bibir. Aneh sekali, bahkan ketika segalanya sudah runtuh di depan mata, beliau masih mencari cara untuk menyalahkanku. Banyu meninggikan suaranya. Untuk pertama kalinya aku mendengar kekecewaan yang begitu jelas dalam nadanya. "Ibu jangan bawa-bawa Kirana lagi. Orang yang perlu ibu tanya sekarang adalah di mana Nyonya Elara. Di mana uang ibu dan uang Mbak Lestari?" Ibu Ratna belum sempat menjawab. Tiba-tiba di seberang sana terdengar teriakan keras. "Di mana Ibu Ratna?" Ibu Ratna keluar. "Kita bicara baik-baik." Suara di telepon langsung menjadi kacau. Aku mendengar suara kursi didorong, orang berteriak, dan seseorang menangis sesenggukan. Dari beberapa kalimat yang terputus-putus, aku mengerti sekelompok anggota arisan baru saja datang langsung ke restoran. Mereka tahu hari ini Ibu Ratna mengadakan pesta ulang tahun mewah, dan mereka juga tahu beliau pernah pamer. Mengajak banyak orang bergabung, jadi mereka datang untuk meminta penjelasan. Seorang wanita dengan suara serak karena menangis berteriak. "Ibu bilang saya jual buku tabungan, setor ke sini 3 bulan untungnya lebih besar dari deposito setahun di bank. Sekarang uang berobat suami saya mana?" Seorang bapak tua lain memukul meja. Suaranya nyaring. "Saya percaya ibu karena ibu bilang ibu juga setor miliaran. Ibu pakai emas di seluruh badan, merayakan ulang tahun 17 meja. Sekarang ibu bilang tidak tahu begitu saja." Seluruh aula seperti pecah. Para tamu yang sedang makan langsung berdiri. Ada yang menarik kursi menjauh, ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Beberapa anak kecil ketakutan dan menangis. Tim penari sewaan berdiri merapat ke dinding. Wajah mereka pucat tidak tahu harus melanjutkan pertunjukan atau kabur. Manajer restoran berusaha menenangkan situasi sambil menyuruh petugas keamanan memblokir pintu samping. Takut ada yang merusak properti. Mbak Lestari ditarik pergelangan tangannya oleh seorang wanita berbaju bunga. Wanita itu gemetar sambil menunjukkan ponselnya. Di layar ada pesan yang pernah Mbak Lestari kirim, "Ikut saja denganku. Jatah ini pasti untung. Aku jamin." Wanita itu menggeram. "Kamu jamin pakai apa? Pakai gaun payet yang kamu pakai ini. Uang kuliah anakku ada di situ." Mbak Lestari menangis histeris. Mencoba melepaskan tangannya tapi tidak bisa. Mas Bayu Aji berdiri di sebelahnya terpaku, wajahnya pucat pasi. Baru saat itulah dia tahu istrinya tidak hanya menyetorkan uang, tetapi juga diam-diam menjual tanah dan mengajak orang lain ikut serta. Ibu Ratna di tengah kerumunan tidak lagi terlihat seperti wanita bangsawan yang anggun. Lapisan bedak di wajahnya luntur karena keringat, bibirnya bergetar. Beliau mencoba berteriak, "Saya juga ditipu, saya juga kehilangan uang, bukan senang-senang. Jangan semua menyalahkan saya." Tapi tidak ada yang percaya lagi. Karena baru beberapa jam yang lalu, beliau sendiri yang berdiri di atas panggung pamer akan menerima putaran besar, akan membeli apartemen, akan mengubah nasib. Justru kata-kata pamer itulah yang membuatnya menjadi sasaran semua kemarahan. Di telepon, beliau tiba-tiba menangis sesenggukan memanggil Banyu, "Nak, tolong ibu." Ibu benar-benar tidak tahu apa-apa. Ibu hanya dengar ada untung jadi ibu ikut. "Cepat transfer uang ke ibu dulu lalu pulang ke sini bantu jelaskan pada mereka." Banyu diam sangat lama. Aku melihat tangannya mengepal begitu erat hingga uratnya menonjol. Dia sayang ibunya, itu aku tahu, tetapi rasa sayang saat ini tidak bisa menutupi kebenaran. Akhirnya dia bersuara serak, "Ibu pernah takut istriku membuat ibu malu. Sekarang yang membuat ibu malu bukan Kirana, melainkan keserakahan dan gengsi ibu sendiri." Di seberang telepon hanya tersisa suara tangisan, pertengkaran, dan teriakan memanggil petugas keamanan. Banyu mematikan telepon. Ruang hotel tiba-tiba menjadi hening mencekam. Aku duduk di sebelahnya, tidak merasa puas seperti yang pernah kubayangkan. Wanita yang pernah menghinaku kampungan, yang pernah menyingkirkanku dari pestanya demi menjaga gengsi, kini sedang dihancurkan oleh gengsi itu sendiri di depan banyak orang. Aku hanya merasa sedih.
Sedih untuk seseorang yang pernah bekerja keras, yang pernah tahu cara berhemat, tetapi pada akhirnya dibutakan oleh pujian palsu, keuntungan manis, dan gengsi kosong hingga menjadi orang asing. Di luar sana laut masih biru, angin masih berhembus. Tapi aku tahu setelah panggilan itu tidak akan ada lagi liburan. Liburan 7 hari kami telah berakhir tepat saat badai sesungguhnya dalam keluarga dimulai. Malam itu, kami tidak lagi punya niat untuk tinggal di resor. Banyu duduk di depan meja kerja kecil di kamar hotel, terus-menerus menerima pesan dari Adika dan kelompok korban. Sementara aku membuka ponsel, melihat video-video dari pesta ulang tahun Ibu Ratna yang mulai viral di media sosial. Hanya dalam beberapa jam, pesta 17 meja yang gemerlap berubah menjadi bahan tertawaan yang memalukan bagi seluruh lingkungan. Orang-orang mengedit klip Ibu Ratna mengenakan kebaya merah, tangan penuh emas, berdiri di panggung berkata, "Wanita harus tahu cara berinvestasi baru bisa terlihat berkelas." Tepat setelahnya adalah adegan beliau dikerumuni anggota arisan di tengah restoran, wajahnya pucat pasi, riasannya luntur. Ada juga yang mengedit klip lama saat beliau pamer keuntungan, pamer putaran arisan, dan menghina orang miskin yang tidak punya nyali kaya, lalu menambahkan musik parodi. Di kolom komentar, barisan kalimat pedas muncul membuatku merinding saat membacanya. Sudah tua masih serakah? Menghina menantu kampungan sekarang kena batunya. Merayakan ulang tahun 17 meja pakai uang arisan orang lain ya. Aku menunjukkan ponsel itu pada Banyu. Dia hanya melirik sekilas lalu meletakkannya di meja. Kedua tangannya memijat pelipisnya. Sekesal apapun pada ibunya, dia tetaplah seorang anak. Melihat ibunya dijadikan bahan tertawaan oleh semua orang, dia tidak mungkin merasa lega. Tetapi ada rasa malu yang tidak datang begitu saja. Itu terkumpul dari setiap kata pamer, setiap kali meremehkan orang, setiap keputusan buta yang telah Ibu Ratna tanam sendiri. Sekitar pukul 10 malam, Mbak Lestari menelepon, suaranya bergetar hebat, bicaranya terputus-putus, "Banyu, kamu bisa segera pulang. Di lobi apartemen ada orang menunggu ibu dan aku. Mereka tidak mau pergi, katanya kalau tidak dibayar uangnya mereka akan naik ke atas." Di belakang telepon terdengar suara pria membentak, suara petugas keamanan apartemen menengahi. Banyu menyalakan pengeras suara. Aku mendengar jelas suara pria paruh baya yang serak karena marah. "Ibu Ratna, turun ke sini, uang cuci darah istriku juga kau bujuk untuk kutaruh di sana. Hari ini kalau tidak kau jelaskan, jangan harap bisa tenang." Aku bergidik, itu bukan lagi sekadar gosip di internet. Bencana sudah sampai di depan pintu. Mbak Lestari menangis. Ibu bersembunyi di kamar tidak berani membuka pintu. Aku suruh ibu bicara dengan mereka tapi ibu terus bilang jantungnya sakit. "Mas Bayu Aji, dia sangat marah." Belum selesai bicara, aku mendengar suara pecahan yang sangat keras, mungkin gelas kaca yang dibanting ke lantai. Suara Mas Bayu Aji terdengar penuh amarah. "Kamu jujur, Lestari, kamu jual tanah warisan orang tuaku untuk diberikan ke grup itu dan kamu sembunyikan dariku, kan? Kamu sudah gila ya? Tanah itu satu-satunya peninggalan kakek nenek. Kamu tukar dengan pujian Nyonya Elara yang bilang kamu berkelas." "Hah?" Mbak Lestari menangis histeris. Tidak ada lagi penampilan angkuh dan sombong seperti saat di pesta. Suaranya memohon pada suaminya terdengar menyedihkan sekaligus memalukan. Aku kira benar-benar aman. Beberapa bulan pertama pengembaliannya lancar sekali. Siapa sangka mereka menipu. Banyu menggenggam erat ponselnya. Suaranya memberat. "Mbak dengarkan aku, sekarang bukan waktunya menutupi. Kalau mau tenang, harus jujur semuanya. Ibu setor berapa, Mbak setor berapa, ada ajak orang lain lagi tidak, semua harus diceritakan." Mbak Lestari terdiam. Keheningan itu lebih menakutkan dari jawaban. Aku melihat rahang Banyu mengeras. Dia mengerti, aku juga mengerti. Ini bukan hanya soal kehilangan uang. Malam itu, Adika mengirimkan daftar baru pada Banyu. Itu adalah daftar anggota besar di grup Nyonya Elara yang ibunya dapatkan dari grup tertutup. Aku duduk di samping Banyu melihat setiap nama yang muncul. Ada pensiunan pejabat kelurahan, ada pemilik toko emas, ada yang biasa memberikan pinjaman berbunga tinggi, bahkan ada beberapa nama yang pernah terkait dengan pinjaman ilegal. Semakin kubaca, semakin aku merinding.
Sebuah grup arisan biasa tidak mungkin memiliki jaringan serumit ini. Pada satu nama, Banyu tiba-tiba berhenti, dia memperbesar layar, raut wajahnya berubah. Aku bertanya, siapa itu? Banyu menjawab sangat pelan, Jaka Parut, aku belum pernah mendengar nama itu. Tapi hanya dengan melihat wajah suamiku, aku tahu orang ini tidak sederhana. Banyu bilang dia dulu adalah preman penjaga kasino, kemudian beralih menjadi penagih utang, membuka beberapa perusahaan cangkang untuk melegalkan uang haram. Jika Jaka Parut berada di belakang Nyonya Elara, maka ini bukan lagi arisan. Kirana, ini bisa jadi jaringan pencucian uang berkedok investasi. Aku mendengar itu dan jantungku berdebar kencang. Di kepalaku langsung terbayang adegan ibu mertua tertawa di pesta arisan, adegan Mbak Lestari transfer uang, adegan orang-orang tua gemetar menagih uang di depan kantor yang tertutup. Mereka tidak hanya ditipu karena tergiur keuntungan, mereka juga bisa dijadikan pion untuk melegalkan aliran uang haram tanpa mereka sadari. Tepat saat itu, sebuah ingatan melintas di kepalaku. Sehari sebelum ulang tahun, saat aku ke rumah Mbak Lestari, aku pernah melihat Ibu Ratna duduk di samping Nyonya Elara di sudut ruang tamu. Nyonya Elara memberikan beberapa lembar kertas pada ibu mertuaku, sambil menunjuk dan berkata, "Ibu tanda tangan di sini ya. Hanya prosedur konfirmasi anggota VIP. Nama ibu sebagai ketua kelompok di area kita, baru orang-orang percaya." Saat itu aku hanya berpikir itu dokumen arisan biasa, tapi sekarang mengingatnya kembali, punggungku terasa dingin. Aku langsung menyuruh Banyu menelepon Mbak Lestari lagi, meminta Ibu Ratna mengeluarkan semua dokumen yang sudah ditandatangani. Awalnya Ibu Ratna bersikeras menolak. Dia berkata melalui telepon, suaranya masih berusaha membela diri, tidak ada apa-apa kok. Hanya kertas konfirmasi anggota. Ibu sudah tua, kalian ini seperti menganggap ibu penjahat saja. Aku tidak tahan lagi, merebut telepon dari tangan Banyu. Untuk pertama kalinya sejak menjadi menantu, aku berbicara padanya dengan nada tajam. Ibu mau seluruh keluarga mati bersama baru puas. Ibu tanda tangan apa? Keluarkan sekarang. Gengsi saat ini tidak bisa menyelamatkan ibu. Di seberang telepon hening. Sesaat kemudian, aku mendengar suara lemari dibuka, suara kertas dibolak-balik, lalu suara Ibu Ratna menangis sesenggukan. Mbak Lestari memotret setiap halaman dan mengirimkannya. Banyu membuka foto itu, dan aku menunduk mendekati layar membaca setiap baris kata. Semakin ku baca, darahku semakin dingin. Ibu Ratna bukan hanya peserta arisan. Dalam berkas itu, beliau tercatat sebagai perwakilan kelompok investasi regional, bertanggung jawab menghubungkan anggota, mengonfirmasi aliran dana, dan menjamin kredibilitas transaksi internal. Terus terang, jika jaringan ini terbongkar, beliau bukan lagi sekadar korban. Beliau bisa dianggap sebagai salah satu mata rantai yang menarik orang lain untuk menyetor uang. Aku duduk terpaku. Banyu juga tidak bisa berkata apa-apa. Di luar, ombak laut masih berdebur teratur. Tapi di dalam kamar hotel kecil ini, aku merasa seolah pintu neraka baru saja terbuka di hadapan seluruh keluarga. Keesokan paginya, kami meninggalkan resor sangat awal. Liburan 7 hari yang baru dimulai. Belum genap 2 hari sudah harus berakhir dalam keheningan. Dalam perjalanan pulang, Banyu hampir tidak berbicara. Dia mengemudi sangat cepat tetapi tetap menjaga ketenangan yang menakutkan. Sementara aku duduk di sebelahnya, di kepalaku terus terulang gambar tumpukan kertas yang telah ditandatangani Ibu Ratna. Tulisan perwakilan kelompok investasi regional seperti noda tinta hitam yang tidak bisa hilang. Begitu mobil berbelok ke area apartemen Mbak Lestari, aku sudah melihat di lobi ada 2 mobil berplat biru terparkir tepat di pintu masuk. Beberapa petugas keamanan berdiri di samping. Tatapan mereka tegang. Sekelompok warga yang penasaran berkumpul di depan pintu kaca, berbisik sambil menunjuk ke lantai apartemen Mbak Lestari. Banyu mengerem mobil, menoleh padaku dan berbisik, "Tetap di dekatku, hari ini ibu tidak bisa menghindar lagi." Kami baru saja keluar dari lift dan sudah melihat pintu apartemen terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara tangisan Mbak Lestari dan suara Ibu Ratna yang tergagap tidak jelas. Di ruang tamu ada 3 petugas polisi ekonomi, 1 pria 2 wanita, penyelidik wanita berusia sekitar 30-an, rambutnya disanggul rapi, wajahnya serius.
Di meja di hadapannya ada setumpuk berkas, beberapa salinan rekening koran, dan sebuah perekam suara kecil yang lampunya menyala merah. Ibu Ratna duduk meringkuk di sofa, sangat berbeda dari wanita berkebaya merah menyala kemarin. Wajahnya pucat, matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. Begitu melihat Banyu, beliau bangkit seolah melihat pelampung penyelamat. Tetapi ketika matanya bertemu dengan seragam polisi, kakinya lemas, dan beliau jatuh kembali ke sofa. Beliau gemetar berkata, Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya juga kehilangan uang. Jangan tangkap saya." Penyelidik wanita tidak membentak tetapi suaranya dingin dan jelas hingga seluruh ruangan hening. "Siapa Ibu Ratna?" Ibu Ratna gemetar mengangkat tangan. Petugas itu meletakkan selembar kertas di meja, melanjutkan bertanya, "Apakah Ibu yang memperkenalkan lebih dari 40 orang untuk bergabung dengan grup arisan yang dikelola oleh Nyonya Elara?" Ibu Ratna menggeleng cepat, air matanya tumpah. "Tidak, saya tidak memperkenalkan. Saya hanya memberitahu beberapa kenalan saja. Siapa yang suka ya ikut. Saya tidak memaksa siapapun." Mbak Lestari duduk di sebelahnya menutupi wajahnya sambil menangis. Mas Bayu Aji bersandar di dinding. Kedua matanya merah karena kurang tidur dan marah. Ruangan itu begitu pengap hingga aku merasa jika ada satu suara kecil lagi, semuanya akan pecah. Banyu masuk, belum berkata apa-apa, hanya meletakkan tas dokumen di meja. Penyelidik wanita menatapnya, bertanya, "Anda putra Ibu Ratna?" Banyu mengangguk, "Ya, saya Banyu. Saya juga yang mengirim sebagian dokumen laporan semalam." Penyelidik belum langsung melihat dokumen dari Banyu. Dia membuka ponsel, memutar rekaman suara. Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas. Itu adalah suaranya dalam sebuah siaran langsung beberapa minggu lalu. "Siapa yang mau mengubah nasib harus cepat. Setor uang cepat sebelum jatah habis. Nyonya Elara tidak menerima orang sembarangan. Harus ada jaminan dari saya baru boleh." Ibu Ratna mendengar itu lalu memeluk kepalanya, mulutnya bergumam. "Saya bilang begitu hanya bercanda." Waktu itu semua orang juga bilang begitu. Tapi setelah itu, penyelidik wanita memutar video lain. Dalam video itu, Ibu Ratna berdiri di tengah pesta ulang tahun, mengangkat gelas, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. "Siapa yang dengar kata saya? Sekarang semua cari uang gampang seperti memetik daun. Kalau hanya simpan uang di bank kapan bisa kaya?" Begitu kalimat itu selesai, ruangan seperti membeku. Ibu Ratna jatuh tersungkur ke lantai, kedua tangannya memukul dadanya, menangis tanpa suara. "Saya tidak tahu mereka menipu. Saya hanya ingin terlihat terpandang di depan kerabat. Seumur hidup saya miskin, saya hanya ingin sekali dihargai orang." Penyelidik wanita menatapnya, tatapannya serius tapi tidak kejam. Dia berkata perlahan, "Ingin dihargai bukanlah dosa. Tetapi jika karena gengsi lalu membantu orang lain mengumpulkan uang secara ilegal, konsekuensinya sangat berat. Jika Ibu tidak kooperatif, Ibu sangat mudah dianggap sebagai salah satu mata rantai dalam jaringan ini." Mendengar kata mata rantai, Ibu Ratna terdiam, tubuhnya gemetar seperti daun diterpa angin. Banyu saat itulah membuka tas dokumennya. Dia mengeluarkan cetakan pesan, foto kantor grup yang tutup, daftar rekening perantara, rekap transaksi yang dia dan Adika kumpulkan selama 2 hari. Dia meletakkan setiap tumpukan kertas dengan rapi di depan penyelidik. Suaranya berat tapi mantap. "Ibu, saya bodoh karena keserakahan dan gengsi. Saya tidak menyangkal beliau bersalah karena pamer dan mengajak orang lain. Tapi dalang sebenarnya adalah Nyonya Elara. Ini semua bukti yang kami kumpulkan sebelum keluarga saya tahu polisi datang. Aku juga mengeluarkan ponselku, membuka foto transfer Mbak Lestari tempo hari bersama beberapa klip Nyonya Elara mendekati orang-orang tua dalam pertemuan arisan. Ada klip Nyonya Elara menggenggam tangan seorang nenek, berkata manis, 'Ibu percaya saja sama saya, uang ini bukan investasi berisiko, ini adalah kelompok gotong royong internal, hanya orang dekat yang boleh masuk.' Penyelidik wanita melihat dengan sangat teliti, sesekali mencatat di buku, raut wajahnya sedikit melunak, tidak lagi memandang kami seperti keluarga yang berusaha menyangkal kesalahan, melainkan seperti orang-orang yang terjerat dalam perangkap yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tepat saat itu, ponsel Ibu Ratna bergetar,
Di layar muncul nomor tak dikenal. Beliau melihatnya seperti melihat ular berbisa, tidak berani menyentuhnya. Banyu mendekat, mengambil ponsel sambil menatap penyelidik wanita. Petugas itu mengangguk sangat pelan. Banyu menyalakan pengeras suara, lalu menekan jawab. Di seberang telepon hening 2 detik, lalu terdengar suara pria serak yang dingin. Ibu Ratna dengar baik-baik. Kalau mau aman, siapkan 500 juta rupiah untuk dikembalikan ke kelompok investasi. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan masuk berita. Anak perempuanmu, anak laki-lakimu, bahkan menantu kampunganmu itu, tidak ada yang akan hidup tenang. Seluruh apartemen hening. Mbak Lestari menutup mulutnya, hampir menangis. Mata Ibu Ratna terbelalak, bibirnya membiru. Aku merasakan punggungku dingin, tapi Banyu sebaliknya. Dia menggenggam erat ponsel, matanya menajam. Dia menatap lurus ke penyelidik wanita, suaranya pelan tapi jelas. Mereka bukan hanya menipu, mereka mulai menutup jejak. Setelah panggilan ancaman itu, penyelidik wanita segera meminta kami semua merahasiakan bahwa keluarga sedang bekerja sama dengan polisi. Dia berkata sangat jelas, mulai sekarang Ibu Ratna harus tetap bersikap seperti orang yang panik mengumpulkan uang untuk membayar utang. Jangan biarkan pihak sana tahu kita sudah mendapatkan petunjuk. Begitu mereka mencium bahaya, semua uang akan dihabiskan. Ibu Ratna duduk di kursi, wajahnya pucat, hanya bisa mengangguk seperti mesin. Sejak hari itu, apartemen Mbak Lestari seperti akuarium yang diletakkan di tengah pasar. Di luar, orang-orang yang kehilangan uang datang memaki. Di dalam, semua orang hidup dalam ketakutan. Ibu Ratna harus berpura-pura menelepon meminjam uang kemana-mana. Sesekali sengaja bicara keras di balkon, beri saya waktu beberapa hari. Saya sedang mencari uang untuk membayar semua orang. Kalimat-kalimat itu tidak hanya untuk menenangkan kerumunan, tetapi juga agar para penyadap percaya bahwa beliau masih mangsa yang panik, belum berani melawan. Banyu hampir berubah menjadi orang lain. Siang hari dia tetap bekerja seperti biasa. Malam hari, dia duduk bersama Adika menelusuri setiap rekening transfer. Keduanya membuat tabel pelacakan di komputer, mencatat waktu transfer, jumlah uang, rekening perantara, bank penerima, dan transaksi penarikan tunai yang tidak wajar. Suatu malam aku terbangun hampir jam 3 pagi dan masih melihat Banyu duduk di ruang tamu, cahaya layar menerangi wajahnya yang tirus. Sebuah penemuan membuat kami berdua merinding adalah banyak dana yang baru saja dipecah lalu ditransfer ke rekening di daerah perbatasan. Kemudian ada tanda-tanda dialihkan melalui jaringan di Malaysia. Adika mengirim pesan, "Mas Banyu, ini bukan kelompok arisan ibu-ibu biasa. Ada profesional pencucian uang di belakangnya." Banyu membaca pesan itu dan hanya diam, tapi aku melihat tangannya meremas mouse komputer hingga buku-buku jarinya memutih. Sementara itu, media sosial semakin kejam. Sebuah akun gosip lokal mengunggah artikel yang menyebut Ibu Ratna sebagai bandar arisan 17 meja. Mereka mengambil foto beliau di pesta ulang tahun dan menyandingkannya dengan foto orang-orang yang kehilangan uang menangis di depan kantor yang tutup. Benar atau salah, belum ada yang tahu. Tetapi kerumunan sudah terburu-buru menghakimi. Di bawah apartemen, sesekali ada orang yang datang memaki. Suatu malam, mobil Mbak Lestari dilempari telur busuk, bau amisnya tercium hingga ke basement. Mbak Lestari hampir depresi. Mas Bayu Aji membawa anak mereka tinggal sementara di rumah orang tuanya agar istrinya bisa menghadapi konsekuensinya sendirian. Ibu Ratna tidak lagi berani keluar rumah. Wanita yang pernah takut menantu kampungannya membuatnya malu. Sekarang bahkan untuk menerima kiriman barang pun harus meminta bantuan petugas keamanan. Aku melihat pemandangan itu, hatiku campur aduk antara marah dan kasihan, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk mengasihani siapapun, karena aku sendiri mulai terseret ke dalam pusaran bahaya. Malam Rabu, aku pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Perusahaan sedang tutup buku akhir bulan. Aku tinggal sampai hampir jam 9 malam baru turun ke basement parkir. Basement malam itu sepi aneh, hanya beberapa lampu neon pucat yang menyinari lantai beton yang dingin. Aku baru saja membuka pintu mobil, tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakang. Awalnya aku pikir itu petugas keamanan yang berpatroli, tetapi ketika aku melihat melalui kaca spion,
Aku melihat dua pria bertopi dan bermasker hitam berjalan lurus ke arahku. Jantungku berdebar kencang. Aku segera mengambil ponsel hendak menelepon Banyu, tetapi salah satu dari mereka sudah melangkah cepat menghadang di depan mobil. Dia menurunkan sedikit maskernya, memperlihatkan senyum sinis. Cantik ya. Kalau mau selamat, bilang sama suamimu berhenti menyelidiki. Tidak ada yang mau mati karena urusan uang. Suaranya tidak keras. Tapi setiap katanya dingin seperti silet. Aku mencoba tetap tenang dan mundur selangkah. Kalian salah orang. Pria yang satu lagi tertawa sinis lalu tiba-tiba merebut tas tanganku. Aku secara refleks memegang erat talinya. Dia menggeram. Salah atau tidak, buka tasnya baru tahu, dokumennya mana, ponselnya mana. Saat itulah aku mengerti. Mereka tidak hanya mengancam. Mereka ingin tahu bukti apa yang kami pegang. Aku berteriak memanggil petugas keamanan. Tapi suaraku ditelan oleh ruang basement yang luas dan gelap. Pria di depanku melangkah maju, hendak merebut ponselku. Pada saat itu, sebuah bentakan terdengar dari pintu masuk. Lepaskan istriku. Banyu melesat bersama dua petugas keamanan apartemen. Dia berlari begitu cepat hingga aku belum sempat melihat jelas. Sudah melihatnya mencengkeram keras salah satu pria, mendorongnya hingga membentur tiang beton. Dua pria lainnya panik tetapi tidak langsung lari. Salah satu dari mereka mengayunkan helm dan memukul kepala Banyu. Suara benturan kering terdengar, membuatku terpaku. Darah mengalir dari pelipisnya, membasahi kerah kemejanya. Aku berlari untuk menopang suamiku, sementara petugas keamanan berteriak memanggil bantuan. Melihat situasi tidak menguntungkan, kedua pria itu segera melompat ke sepeda motor yang sudah siap di dekat pintu keluar dan kabur. Banyu memegangi lukanya, tetapi matanya merah menyala. Dia menunjuk ke arah mereka kabur. Suaranya serak karena marah. Aku tidak akan membiarkan kalian menyeret seluruh keluargaku ke neraka. Itu adalah pertama kalinya aku melihat suamiku begitu marah. Bukan kemarahan impulsif, melainkan kemarahan seseorang yang telah didorong ke batas kesabarannya. Malam itu, setelah lukanya dibalut, Banyu tetap tidak mau istirahat. Dia duduk mencatat nomor plat motor, ciri-ciri kedua penyerang, waktu kejadian, posisi kamera di basement, dan arah mereka kabur. Aku melihat buku catatannya yang penuh tulisan, dan baru tahu bahwa selama beberapa hari ini dia diam-diam mencatat semua tanda-tanda aneh di sekitar apartemen, di sekitar kantorku, dan di sekitar rumah Mbak Lestari. Dia tidak memberitahuku karena takut aku khawatir, tapi sebenarnya dia hampir tidak tidur, melindungi keluarga sambil bekerja sama dalam penyelidikan. Tepat saat aku pikir situasinya tidak bisa lebih tegang lagi, ponsel Banyu bergetar. Itu Adika. Dia berbicara sangat cepat, suaranya tercekat karena gugup. Mas Banyu, aku baru dapat kabar dari ibuku. Nyonya Elara belum kabur ke luar negeri, dia masih di dalam kota. Banyu langsung berdiri, lupa akan lukanya yang masih berdarah. Aku mendengar jelas setiap kata Adika selanjutnya melalui pengeras suara. Dia sedang bersiap mengumpulkan setoran terakhir. Kali ini jika dia berhasil kabur, semua uang dianggap hilang. Ruangan tiba-tiba hening. Aku menatap Banyu, dan dia menatapku kembali. Dalam tatapan matanya saat itu, aku tahu badai sesungguhnya belum berakhir. Ia hanya baru saja berganti arah dan kali ini kami tidak lagi berdiri di luar. Kabar bahwa Nyonya Elara masih berada di kota membuat kami semua tidak bisa tidur malam itu. Menjelang pagi, saat Banyu baru saja terlelap di sofa, ponsel Ibu Ratna bergetar. Beliau melihat nama Nyonya Elara di layar dan langsung terlonjak. Wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu. Beliau hendak mematikan ponselnya tetapi Banyu sudah mendekat, meletakkan tangan di bahu ibunya, memberi isyarat, angkat saja. Ibu Ratna gemetar menekan tombol jawab, suaranya berusaha dibuat normal. Halo, Nyonya Elara, Nyonya di mana? Semua orang mencari Nyonya. Di seberang telepon terdengar suara wanita lembut yang masih semanis madu. Ratna, saya difitnah. Ada yang menyebar berita bohong untuk merusak grup kita. Besok malam saya akan mengadakan pertemuan tertutup di Hotel Mutiara. Hanya mengundang orang-orang terpercaya saja. Siapa yang masih percaya saya? Akan saya prioritaskan pencairan dananya terlebih dahulu. Ibu Ratna mendengar kata pencairan dana,
Matanya langsung bersinar dengan harapan yang sangat menakutkan. Aku berdiri tidak jauh dari situ, melihat jelas tangan beliau gemetar, tetapi bukan hanya karena takut. Dalam gemetar itu masih ada sedikit keserakahan, sedikit angan-angan bahwa uangnya belum hilang, bahwa hanya dengan mendengarkan Nyonya Elara sekali lagi, segalanya akan terselamatkan. Setelah menutup telepon, Ibu Ratna tidak langsung bicara. Beliau diam-diam menyembunyikan ponselnya di saku, tatapannya menghindari Banyu, tapi ibu dan anak yang hidup bersama puluhan tahun. Banyu hanya dengan melihat sudah tahu apa yang akan dilakukan ibunya. Dia bertanya dengan nada dingin, "Ibu mau pergi sendiri lagi, kan?" Ibu Ratna terkejut dan membantah dengan lemah, "Ibu hanya mau dengar apa yang akan dia katakan." Siapa tahu Nyonya Elara benar-benar difitnah. Uang ibu, uang kakakmu semua ada di situ. Kalau tidak pergi, hilang semua dong. Banyu tertawa, tapi tawa itu tidak ada sedikit pun kegembiraan. Dia berkata, "Ibu sudah ditipu sampai seperti ini masih mau percaya. Ibu ingat baik-baik, jika hari ini ibu masih percaya Nyonya Elara sekali lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan ibu lagi." Ibu Ratna mengatupkan bibirnya, air matanya berlinang tapi tetap tidak menjawab. Aku tahu di dalam hatinya sedang terjadi pertarungan sengit. Di satu sisi ada ketakutan akan penjara, di sisi lain ada pelampung terakhir bernama mendapatkan kembali uang. Segera setelah itu, Banyu melaporkan seluruh isi percakapan itu kepada penyelidik wanita. Polisi memutuskan untuk menggunakan pertemuan tertutup ini sebagai jaring. Ibu Ratna diminta untuk hadir seperti biasa, tidak menunjukkan bahwa beliau telah bekerja sama dengan pihak berwenang. Banyu, aku, dan Adika juga ditempatkan di dekat hotel untuk mengawasi. Sementara pasukan polisi berpakaian preman akan menyusup di dalam dan di luar. Malam berikutnya, Ibu Ratna berdiri di depan cermin sangat lama. Beliau mengenakan kembali kebaya ungu yang dulu pernah dipamerkannya sebagai barang desainer. Lehernya masih mengenakan kalung mutiara palsu. Tangannya mengenakan 2 gelang emas tipis. Tetapi penampilan mewah yang dipaksakan itu tidak bisa menutupi wajahnya yang tirus dan tangannya yang gemetar hingga tidak bisa mengancingkan kancing di lehernya. Aku melihatnya, tiba-tiba merasa beliau begitu menyebalkan sekaligus menyedihkan. Kebaya itu pernah menjadi baju zirah gengsinya. Tetapi malam ini ia seperti kain tipis yang membungkus seorang wanita yang akan melangkah ke tiang gantungan. Hotel Mutiara terletak di jalan besar. Lampu terang benderang dari gerbang hingga lobi. Ruang pertemuan VIP di lantai 3 disewa penuh. Di luar ada 2 pria berbadan tegap berjaga. Begitu Ibu Ratna masuk, beliau melihat di dalam sudah ada lebih dari 30 orang tua menunggu. Ada yang berpakaian mewah, ada yang hanya mengenakan jaket usang. Wajah semua orang menunjukkan kelelahan, keputusasaan, dan penantian. Mereka tidak lagi datang ke sini untuk menjadi kaya. Mereka datang karena tidak rela kehilangan segalanya. Sesaat kemudian, Nyonya Elara muncul. Beliau mengenakan gaun hitam ketat, selendang sutra, rambut disanggul tinggi. Wajahnya masih dirias sempurna seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di belakangnya ada beberapa pria bertato. Tatapan mereka dingin mengawasi sekeliling ruangan. Begitu Nyonya Elara naik ke panggung kecil, dia mengambil sapu tangan untuk menyeka sudut matanya. Suaranya tercekat, "Ibu-ibu, bapak-bapak, saya sangat sedih. Saya difitnah. Mereka ingin menghancurkan grup kita karena melihat kita berbisnis dengan baik." Seorang bapak tua langsung berdiri. "Lalu uang kami di mana? Kenapa kantornya tutup?" Nyonya Elara menghela napas, mengangkat tangan untuk menenangkan. "Uang masih ada tapi alirannya macet. Sekarang untuk membuka kembali dana, setiap orang harus menyetor sejumlah uang lagi untuk putaran terakhir. Siapa yang setor malam ini? Besok pagi saya prioritaskan pengembalian modal dan keuntungannya. Siapa yang tidak percaya, saya juga tidak bisa apa-apa, tapi kesempatan terakhir hanya ada sekali." Seluruh ruangan langsung riuh, ada yang memaki, ada yang menangis, tetapi ada juga yang mulai goyah. Nyonya Elara sangat memahami psikologi orang-orang yang putus asa. Ketika sudah kehilangan hampir segalanya, orang sangat mudah mempertaruhkan sisa yang ada untuk berpegang pada harapan tipis. Seorang nenek yang duduk di dekat Ibu Ratna gemetar melepas gelang emas di tangannya, sambil menangis berkata, "Saya hanya perlu uang obat anak saya kembali.
Kalau setor lagi dan besok bisa kembali, saya setor. Jantungku sesak saat mengintip dari celah pintu. Banyu berdiri di sampingku, matanya merah karena marah. Di dalam ruangan, Ibu Ratna juga mulai goyah. Nyonya Elara turun dan menggenggam tangan ibu mertuaku. Suaranya semanis madu. Ratna, kamu orang yang paling saya percaya. Kamu tanda tangani konfirmasi pinjaman sementara untuk kelompok kita ya. Saya bayar uangmu dulu, baru kamu bayar ke yang lain. Dengan begitu reputasimu langsung kembali. Dua kata reputasi itu tepat mengenai titik lemah Ibu Ratna. Beliau mengambil pena, tangannya gemetar meletakkannya di atas kertas. Tepat saat ujung pena menyentuh kertas, pintu ruangan terbuka. Banyu masuk dengan cepat, di dahinya masih ada perban putih karena luka kemarin. Dia melemparkan tumpukan rekening koran ke meja. Kertas-kertas itu berserakan di depan Nyonya Elara. Suaranya menggema seperti guntur di ruangan yang pengap. Uang kalian semua sudah ditransfer habis ke rekening judi dan properti. Anda masih mau berakting sampai kapan? Seluruh ruangan hening beberapa detik lalu meledak. Nyonya Elara berubah pucat, berbalik ke arah pintu belakang. Beberapa pria bertato langsung maju menghadang Banyu. Tetapi pada saat yang sama, orang-orang berpakaian preman di dalam ruangan serentak berdiri. Polisi di sini. Semua diam di tempat. Teriakan itu membuat banyak orang panik dan berteriak. Nyonya Elara mencoba lari ke pintu samping tetapi dihadang oleh dua petugas. Dalam kekacauan itu, salah satu anak buahnya tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, menarik Ibu Ratna yang berdiri paling dekat, menempelkan pisau ke lehernya. Dia menggeram, "Mundur. Nenek ini yang lapor polisi, kan? Mundur semua atau dia mati di sini." Aku berdiri di luar pintu, seluruh tubuhku dingin, mulut Ibu Ratna ternganga, matanya terbelalak karena takut. Pena di tangannya jatuh ke lantai, mengeluarkan suara ketukan kering. Banyu melangkah maju, tetapi ditahan oleh polisi. Dia berteriak, "Jangan sentuh ibuku." Sementara Nyonya Elara, orang yang baru saja menangis dan mengaku sebagai saudara dekat, kini hanya menunduk dan menghindar, membiarkan Ibu Ratna diancam dengan pisau. Tepat pada saat itu, aku melihat sesuatu di mata ibu mertuaku hancur total, bukan uang, bukan gengsi, melainkan kepercayaan buta terakhir pada wanita yang pernah disebutnya sebagai Dewi Penolong. Ruang pertemuan VIP saat itu seperti panci presto yang ditekan hingga batas akhirnya. Pria bertato menodongkan pisau ke leher Ibu Ratna. Bilahnya berkilauan dingin di bawah lampu kuning hotel. Ibu Ratna berdiri kaku, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, kebaya ungu mewahnya menempel di tubuh karena keringat dingin. Citra wanita bangsawan kota yang coba ia bangun selama lebih dari setahun, pada saat itu hancur berkeping-keping. Orang-orang di dalam ruangan berteriak, ada yang memeluk kepala dan bersembunyi di bawah meja, ada yang mundur merapat ke dinding. Beberapa ibu tua pingsan di kursi karena ketakutan. Pria itu mencengkeram kerah Ibu Ratna, menggeram, "Mundur semua. Nenek ini yang menarik banyak orang ke arisan. Sekarang berani mengkhianati kami. Kalian pikir lapor polisi bisa dapat uang kembali? Uang sudah hilang, nyawa pun belum tentu selamat." Banyu mendengar itu dan seolah kehilangan akal. Dia melepaskan diri dari polisi yang menahannya, berlari ke arah ibunya. Tapi sebelum sempat menyentuh Ibu Ratna, seorang pria lain dari samping menerjang, memukul perutnya. Banyu terhuyung lalu didorong keras, punggungnya membentur tepi meja kaca, suara kaca retak terdengar nyaring. Aku berteriak, hendak berlari menolong suamiku, tetapi Adika menarik tanganku, memegangnya sangat erat. Dia berbisik, suaranya tegang seperti senar, "Mbak Kirana, jangan maju. Polisi sedang menunggu waktu yang tepat untuk melumpuhkan. Kalau Mbak maju nanti jadi kacau." Aku berdiri terpaku. Air mataku tumpah karena tak berdaya. Di hadapanku, Banyu memegangi perutnya sambil bertumpu di lantai, darah dari luka lama di dahinya kembali merembes di bawah perban putih, sementara Ibu Ratna ditarik mundur langkah demi langkah menuju pintu darurat. Beliau menatap Banyu, tatapannya panik, memohon sekaligus menyesal. Beliau menangis, "Banyu, tolong ibu takut sekali." Pria bersenjata itu mulai menarik Ibu Ratna, mulutnya terus mengumpat,
Tepat saat dia setengah berbalik untuk membuka pintu darurat, sebuah taplak meja dari belakang tiba-tiba melayang, menutupi lengannya yang memegang pisau. Hampir bersamaan, 3 orang berpakaian preman dari 3 arah menerjang. 1 orang mengunci pergelangan tangannya, 1 orang menepis pisaunya ke lantai, dan yang lainnya menendang keras lututnya hingga dia tersungkur. Teriakan tiarap terdengar tegas, mengalahkan jeritan di dalam ruangan. Semua terjadi hanya dalam beberapa detik, tetapi bagiku terasa seperti seumur hidup. Pisau itu jatuh ke lantai marmer, mengeluarkan suara denting kering. Ibu Ratna ditarik dari cengkeramannya, jatuh tersungkur ke lantai, kedua lututnya membentur lantai, tangannya mencengkeram erat ujung kebayanya, wajahnya pucat pasi. Pasukan polisi serentak menyerbu dari pintu utama dan pintu samping, melumpuhkan semua anak buah Nyonya Elara yang tersisa. 1 orang mencoba kabur melalui jalur layanan dan dijatuhkan tepat di samping troli makanan. 1 orang lain menyembunyikan ponsel di kaus kakinya, hendak mematahkan SIM card untuk menghilangkan jejak, juga diborgol di tempat. Hotel mewah saat itu tidak lagi terdengar musik merdu, tidak ada lagi gelas berkilauan, hanya ada suara langkah kaki yang tergesa-gesa, suara borgol yang terkunci, dan suara orang menangis karena baru saja selamat dari mimpi buruk. Nyonya Elara sendiri ditangkap di sebuah ruangan kecil di belakang panggung. Ketika polisi menyerbu, dia sedang panik membuka laptop, mencoba menghapus data transaksi. Wajahnya yang dirias sempurna kini berubah karena ketakutan. Dia mengetik sambil berteriak, "Kalian tidak boleh menyentuh barang pribadi saya. Saya pengusaha legal." Seorang petugas penyelidik dengan dingin mencabut USB, menyegelnya, membacakan surat perintah penggeledahan lalu berkata, "Legal atau tidak, data yang akan menjawab." Tepat di sana, penyelidik wanita mengumumkan secara singkat di hadapan orang-orang yang hadir bahwa Nyonya Elara bukanlah nama aslinya. Dia pernah memiliki catatan kriminal penipuan berjenjang di provinsi lain. Setelah keluar dari penjara dia mengganti nama, melakukan operasi plastik ringan, menggunakan dokumen palsu untuk membangun kembali citra seorang pengusaha wanita sukses. Model arisan online ini dirancang sangat canggih, menargetkan terutama orang tua, ibu rumah tangga, orang yang baru menjual tanah atau memiliki uang menganggur. Dia memanfaatkan ketakutan akan kemiskinan, kesepian, dan gengsi ingin dihormati orang lain. Seluruh ruangan terdiam. Ada yang begitu marah dan sakit hati hingga tidak bisa menangis. Seorang kakek yang duduk di dekat pintu memegangi kepalanya sambil bergumam, "Saya jual kebun warisan leluhur. Saya benar-benar menjualnya." Seorang wanita parubaya mencengkeram bahu orang di sebelahnya, berteriak bahwa uang operasi jantung anaknya juga ada di situ. Angka awal yang disebutkan oleh penyelidik membuat semua orang terkejut. Lebih dari 200 miliar rupiah. Korban tersebar di berbagai provinsi. Di antaranya banyak orang tua yang telah menghabiskan seluruh uang pensiun mereka. Ibu Ratna mendengar itu lalu menangis terseduh-seduh. Beliau merangkak di lantai dingin menuju Banyu yang sedang dibantu berdiri oleh aku dan Adika. Beliau memeluk kakinya, menangis seperti anak kecil. "Ibu salah, Banyu. Ibu benar-benar salah. Ibu hanya ingin orang menghargai ibu. Seumur hidup ibu miskin, kemana-mana takut dihina." Ibu dengar orang memanggil ibu Ratna yang berkelas, Ibu Ratna yang punya hoki uang. Ibu jadi terlena, "Nak." Banyu menunduk menatap ibunya sangat lama, di wajahnya ada rasa sakit, kemarahan, tetapi juga rasa kasihan yang tidak bisa disangkal. Dia berkata dengan suara serak, "Orang menghargai kita karena cara hidup kita, bukan karena emas di leher." Ibu menukar ketenangan seluruh keluarga hanya untuk mendengar beberapa pujian palsu. Apa ibu pikir itu sepadan? Ibu Ratna tersungkur, menangis hingga sesak napas. Aku berdiri di sampingnya. Hatiku terasa berat. Dulu aku berpikir jika suatu hari ibu mertuaku berlutut meminta maaf, aku akan merasa puas. Tapi saat melihat wanita itu meringkuk di lantai hotel, aku hanya melihat kekejaman dari keserakahan. Ia tidak membunuh seketika, tetapi mengikis martabat, membutakan mata, lalu mendorong manusia ke tempat yang paling memalukan. Tetapi bencana belum berhenti di situ. Ketika semua orang mengira drama telah berakhir, penyelidik wanita melangkah ke hadapan keluarga kami.
Di tangannya ada daftar transaksi baru yang diambil dari laptop Nyonya Elara. Dia menatap Banyu lalu beralih ke Mas Bayu Aji yang baru saja tiba di hotel setelah menerima kabar. Suaranya terdengar serius. Dalam daftar rekening penerima komisi dari kelompok Nyonya Elara, ada nama Mbak Lestari. Mas Bayu Aji berdiri terpaku seperti disambar petir. Mbak Lestari yang juga ada di sana, begitu mendengar namanya disebut langsung lemas di kursi. Penyelidik membaca lebih lanjut. Mbak Lestari tidak hanya menyetor uang, dia juga menerima komisi karena memperkenalkan anggota baru, totalnya beberapa kali transaksi. Hal ini perlu diklarifikasi di kantor polisi. Mas Bayu Aji menoleh ke istrinya. Matanya memerah. Kamu bilang kamu hanya ditipu. Lalu komisi ini apa? Kamu menarik orang lain masuk untuk menutupi kerugianmu sendiri, kan? Mbak Lestari menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tidak bisa menjawab. Keheningan itu adalah pengakuan yang paling jelas. Malam itu, di tengah ruang hotel yang berantakan dengan kertas, kursi terbalik, dan air mata, seluruh keluarga suamiku baru benar-benar memahami satu hal. Keserakahan tidak hanya berarti kehilangan uang. Ia bisa mengubah korban menjadi kaki tangan, mengubah ibu dan anak menjadi beban satu sama lain, mengubah sebuah pesta ulang tahun 17 meja menjadi jurang yang menyeret seluruh keluarga ke dalamnya. Dari hotel hingga ke kantor polisi, hari sudah menjelang pagi, kota masih diselimuti kabut tipis. Tapi di dalam ruang kerja di lantai 2, lampu putih menyinari wajah-wajah lelah dan tegang. Nyonya Elara dan anak buahnya telah dipisahkan untuk dimintai keterangan. Sementara keluarga kami, Ibu Ratna, Mbak Lestari, Mas Bayu Aji, dan beberapa korban lainnya diminta untuk tinggal untuk verifikasi informasi awal. Aku duduk di samping Banyu di bangku panjang di luar koridor. Luka di dahinya baru saja dibalut oleh perawat tetapi wajahnya masih pucat karena kehilangan darah dan kelelahan. Ibu Ratna duduk di sudut ruangan. Kedua tangannya memeluk erat tas kain usang, matanya kosong menatap lantai. Baru beberapa hari yang lalu, beliau adalah wanita yang berdiri di tengah pesta 17 meja. Lehernya dihiasi emas, mulutnya penuh dengan cerita tentang mengubah nasib. Namun sekarang beliau duduk meringkuk seperti seseorang yang baru saja kehilangan lapisan kemewahan terakhirnya. Kukira semua yang terjadi sudah cukup mengerikan. Tetapi ketika penyelidik wanita keluar dengan setumpuk rekening koran baru di tangannya, aku tahu badai ini belum akan berhenti. Dia meletakkan tumpukan kertas itu di meja. Tatapannya berhenti pada Mbak Lestari. Suaranya tidak keras tapi cukup membuat seisi ruangan hening. Mbak Lestari, kami perlu Anda menjelaskan tentang uang komisi yang ditransfer ke rekening pribadi Anda selama 6 bulan terakhir. Mbak Lestari yang sedang bersandar di dinding tiba-tiba terkejut. Dia menggelengkan kepala dengan cepat, seolah-olah jika dia menggeleng cukup keras, kebenaran akan hilang. Tidak, itu bukan komisi. Itu hanya uang terima kasih. Orang-orang menghargai saya jadi mereka transfer. Saya juga ditipu. Saya kehilangan banyak uang. Anda harus percaya saya. Suaranya pecah tetapi tidak lagi memiliki nada angkuh seperti biasanya. Lemah, putus asa, dan penuh ketakutan. Mas Bayu Aji memegang salinan rekening koran di tangannya. Aku melihat jari-jarinya gemetar. Pria yang biasanya pendiam itu, sejak kejadian ini hampir selalu diam, tetapi keheningannya lebih menakutkan dari semua bentakan. Dia menatap istrinya, matanya merah. Kamu bilang kamu hanya kehilangan uang. Lalu baris-baris ini apa? Bonus perkenalan anggota tingkat 2, bonus mempertahankan anggota. Kamu tidak hanya kehilangan uang, kamu juga menarik orang lain untuk mendapatkan komisi, kan? Mbak Lestari menangis, berlari hendak merebut kertas di tangan suaminya, tetapi Mas Bayu Aji mundur. Jarak satu langkah itu seperti retakan yang tidak bisa diperbaiki. Dia gemetar berkata, saya tidak tahu itu uang haram. Saya lihat siapapun yang bisa memperkenalkan orang baru juga dapat bonus. Saya pikir itu aturan grup. Saya hanya ingin mengembalikan uang yang sudah saya setor. Tepat saat itu, Adika masuk dari koridor. Dia memberikan ponsel yang sudah membuka sebuah percakapan dari grup tertutup kepada penyelidik. Penyelidik wanita membacanya sekilas lalu memutar layar ke arah Mbak Lestari. Di sana ada pesan yang dikirim Mbak Lestari kepada seorang kenalan. Jangan bilang suami dulu. Kesempatan kaya tidak menunggu siapapun. Punya uang harus berani ambil risiko.
Kalau hanya disimpan di tabungan seumur hidup hanya cukup untuk makan bubur. Ruangan menjadi hening mencekam. Mbak Lestari menatap layar, bibirnya gemetar tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Seorang wanita berambut putih yang duduk di barisan seberang tiba-tiba berdiri. Aku mengenalinya sebagai guru pensiunan yang menangis di hotel semalam. Beliau berlari, menampar wajah Mbak Lestari dengan keras. Suara tamparan itu terdengar nyaring membuat semua orang terkejut. Guru itu gemetar menunjuk wajah Mbak Lestari, air matanya tumpah. Saya percaya kamu, makanya saya jual tabungan pensiun saya. Kamu bilang kamu jamin, kamu bilang Nyonya Elara orang baik, kamu bilang kalau saya telat nanti kehilangan jatah. Sekarang kamu bilang tidak tahu. Tidak tahu tapi kamu terima uang komisi di atas keringat dan air mata kami. Mbak Lestari menutupi wajahnya dan jatuh terduduk di kursi, menangis tersedu-sedu. Ibu Ratna melihat putrinya dipukul, naluri seorang ibu bangkit. Beliau terhuyung-huyung berdiri di depan Mbak Lestari, suaranya serak, anak saya juga ditipu, jangan paksa dia lagi, dia perempuan, dia hanya bodoh, bukan jahat. Banyu berdiri. Mungkin sejak kecil hingga dewasa. Ini adalah pertama kalinya dia menatap ibunya dengan tatapan begitu tegas. Dia mengucapkan setiap kata dengan sangat lambat. Ibu masih membela. Berarti ibu sendiri yang mendorongnya ke penjara. Salah ya harus mengaku. Semakin menyangkal, semakin menyalahkan, hukumannya semakin berat. Apa ibu belum sadar? Ibu Ratna terpaku. Untuk pertama kalinya beliau tidak membantah putranya. Beliau hanya menoleh melihat Mbak Lestari, matanya keruh karena kesedihan. Mungkin saat itulah beliau baru mengerti bahwa grup yang pernah dianggapnya sebagai tangga menuju perubahan nasib tidak hanya mengambil uangnya, tetapi juga mengubah putrinya menjadi mata rantai yang menarik orang lain ke dalam lubang. Penyelidik wanita duduk di hadapan Mbak Lestari, suaranya lebih lembut tetapi tetap tegas. Mbak Lestari, jika Anda mengaku dengan jujur, menyerahkan seluruh uang yang telah Anda nikmati, memberikan daftar orang-orang yang pernah Anda perkenalkan, dan bekerja sama memverifikasi para korban, pihak berwenang akan mencatat sikap kooperatif Anda. Tetapi jika Anda terus mengatakan tidak tahu, sementara bukti menunjukkan Anda menerima keuntungan dari merekrut anggota baru, Anda akan memperburuk situasi Anda sendiri. Mbak Lestari menunduk, bahunya bergetar. Mas Bayu Aji berdiri tidak jauh, menatap istrinya dengan tatapan campur aduk antara sakit hati dan jijik. Lalu dia mengucapkan satu kalimat yang membuat seisi ruangan hening. Mulai hari ini, kamu bertanggung jawab sendiri atas keserakahanmu. Saya akan mengajukan gugatan cerai. Mbak Lestari mengangkat kepala, wajahnya pucat pasi. Mas Bayu Aji, jangan tinggalkan aku salah. Aku hanya ingin keluarga kita lebih baik, ingin ibu bangga, ingin kamu tidak meremehkanku. Mas Bayu Aji tersenyum sedih, suaranya serak. Saya tidak pernah meremehkanmu karena miskin, saya hanya tidak menyangka kamu bisa menjual tanah diam-diam, mengambil buku tabungan, lalu menarik orang lain masuk demi menyelamatkan gengsi ibu dan kamu. Saat itulah, Mbak Lestari benar-benar hancur. Dia mengaku telah menjual diam-diam tanah warisan di desa yang sebenarnya ingin disimpan Mas Bayu Aji untuk anak mereka nanti. Tidak hanya itu, dia juga menarik hampir seluruh isi buku tabungan bersama mereka, dengan alasan membuka deposito baru untuk menutupi jejak dari suaminya. Ketika investasi pertama menghasilkan keuntungan, dia semakin yakin. Ketika mulai merugi, dia tidak berani berhenti dan terus memperkenalkan orang baru untuk mendapatkan komisi, berharap bisa menutupi uang yang telah hilang. Setiap pengakuan darinya seperti sayatan pisau di ruangan yang sudah penuh luka. Ibu Ratna memeluk kepalanya dan menangis. Ya Tuhan, ini semua salah ibu, karena ibu yang terus pamer dan serakah. Kalau ibu tidak menarikmu masuk, kamu tidak akan jadi begini. Tidak ada yang menjawabnya, karena ada kesalahan yang sebanyak apapun air mata tidak akan bisa memutar waktu. Aku melihat adegan ibu dan anak itu berpelukan menangis di kantor polisi, di hatiku tidak ada lagi rasa puas. Aku hanya melihat kebenaran yang telanjang dan menyakitkan. Gengsi jika ditempatkan dengan benar akan menjaga manusia untuk hidup baik-baik, tetapi gengsi kosong ditambah keserakahan seperti api yang membara di tumpukan jerami kering. Ketika menyala, ia tidak hanya membakar uang, tetapi juga membakar ikatan keluarga, kehormatan,
dan rumah yang pernah coba dipertahankan. Setelah malam di kantor polisi, aku pikir setidaknya Ibu Ratna sudah bisa sedikit bernapas lega. Beliau bersalah, Mbak Lestari juga bersalah. Tetapi dalang di balik perangkap raksasa itu akhirnya tertangkap. Namun wanita bernama Nyonya Elara bukanlah tipe yang mudah mati sendirian. Semakin terpojok, semakin terlihat sifat licik dan licinnya seperti ular berbisa. 2 hari kemudian, Banyu menerima telepon dari pihak penyelidik. Begitu dia mengangkat telepon, raut wajahnya langsung berubah. Aku sedang membuat teh di dapur. Melihat tangannya mengepal hingga memutih dan tahu ada masalah lagi. Dia menutup telepon, duduk di kursi, diam sangat lama baru berkata, Nyonya Elara bersaksi bahwa ibu bukan hanya korban. Dia bilang ibu adalah orang yang secara aktif mengorganisir kelompok klien lansia, menjamin kredibilitas grup untuk menarik anggota baru. Aku berhenti, sendok di tanganku membentur cangkir dengan suara nyaring, meskipun tidak terkejut dengan serangan balasan Nyonya Elara, aku tetap merinding melihat kelicikannya. Wanita itu sangat mengerti. Jika bisa melimpahkan sebagian tanggung jawab pada Ibu Ratna, dia akan mengubah dirinya dari dalang menjadi rekan bisnis, bahkan menjadi orang yang disalahpahami dalam sebuah investasi yang gagal. Banyu melanjutkan, suaranya serak. Dia juga menyerahkan beberapa rekaman suara. Di dalamnya ada suara ibu berkata kepada orang lain, "Percaya saja sama saya, uang ini pasti untung." Polisi sedang memeriksa apakah itu editan. Tetapi posisi ibu menjadi lebih sulit. Aku memejamkan mata sejenak. Kalimat itu sangat mungkin benar. Karena Ibu Ratna telah pamer seperti itu entah berapa kali. Hanya dengan memotong konteksnya, itu langsung menjadi bukti yang memberatkan. Sejak hari itu, Ibu Ratna hampir kehilangan semangat. Beliau tidak makan, tidak bisa tidur, sesekali menelepon Banyu. Kadang tengah malam telepon berdering. Di seberang sana hanya terdengar suara tangisan ibunya. Banyu, apa ibu akan dipenjara? Ibu bodoh, ibu serakah, tapi ibu tidak tahu mereka benar-benar menipu. Tolong ibu. Nak, ibu takut sekali. Orang yang pernah menunjuk dan memakiku kampungan, yang pernah mengusirku dari pesta karena takut malu. Kini hanya seorang wanita tua yang panik dan gemetar di hadapan kata penjara. Banyu begitu lelah hingga matanya cekung. Kadang dia duduk diam di balkon, rokoknya hampir habis terbakar tanpa dihisap. Aku tahu hatinya sangat bimbang. Dia marah pada ibunya tetapi tidak bisa membiarkan ibunya dijadikan kambing hitam oleh dalang utama. Aku duduk di sebelahnya dan berkata dengan sangat jelas, ibu salah karena serakah, karena pamer, karena menarik orang lain masuk. Tapi untuk menuduh ibu sebagai kaki tangan, mereka harus membuktikan bahwa ibu tahu sifat penipuan itu sejak awal. Kita tidak membela kesalahan ibu, tapi kita juga tidak bisa membiarkan Nyonya Elara melimpahkan semua kesalahan pada ibu. Banyu menoleh padaku, tatapannya penuh rasa terima kasih sekaligus sakit. Setelah semua yang ibu katakan padamu, kamu masih mau membantunya. Aku tersenyum tipis. Aku membantu bukan karena aku sudah lupa. Aku membantu karena jika kita juga mengabaikan kebenaran demi balas dendam, apa bedanya kita dengan mereka? Banyu diam sangat lama lalu mengangguk. Sejak saat itu, dia mulai menelusuri kembali semua hal yang tampaknya sepele. Dia membuka kembali video-video siaran langsung lama Ibu Ratna, mencatat setiap tanggal, jam, dan kalimat. Aku membantunya membandingkan dengan rekening koran yang diberikan polisi kepada keluarga untuk diekstraksi. Kami menemukan satu detail yang sangat aneh. Sebelum setiap kali Ibu Ratna siaran langsung pamer keuntungan, rekeningnya selalu menerima sejumlah kecil uang dari Nyonya Elara. Kadang 3 juta, kadang 5 juta, pernah sekali 10 juta. Keterangan transfernya ditulis dengan sangat baik, dukungan media, hadiah apresiasi anggota, bonus anggota aktif. Sekilas ini sangat merugikan. Ini membuat Ibu Ratna terlihat seperti orang yang dibayar untuk mempromosikan grup. Banyu memukul meja. Suaranya penuh keputusasaan. Kalau dilihat begini, posisi ibu sangat sulit. Tapi aku tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Aku menyuruhnya memeriksa kembali pesan antara ibu dan Nyonya Elara pada hari-hari menerima uang itu. Banyu membuka ponsel lama Ibu Ratna, mencari di antara ribuan pesan yang belum dihapus. Hampir 1 jam kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepala,
di layar ada percakapan yang sangat singkat. Ibu Ratna mengirim pesan, "Nyonya Elara, uang ini apa ya? Kenapa transfer lagi? Saya kan belum waktunya terima keuntungan." Nyonya Elara menjawab hampir seketika. "Hadiah ulang tahun lebih awal. Bu, diterima saja. Kita kan teman baik. Jangan banyak pikiran." Berkat ibu mau berbagi, banyak bapak ibu lain jadi punya kesempatan mengubah nasib. Aku membaca ulang pesan itu. Itu tidak membersihkan kesalahan Ibu Ratna, tetapi setidaknya membuktikan bahwa beliau tidak sepenuhnya memahami sifat sebenarnya dari uang yang disebut dukungan media itu. Aku berkata pada Banyu, "Ini poin penting." Nyonya Elara mencoba menggunakan uang untuk mengikat ibu tetapi mengatakannya seolah-olah itu hadiah pribadi. Ibu memang serakah, tetapi ada tanda-tanda dimanipulasi, bukan bersekongkol sejak awal. Banyu segera memotretnya, mencetaknya, menandai waktunya, lalu mengirimkannya sebagai bukti tambahan kepada penyelidik. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, dia bisa menghela napas panjang, tetapi pukulan telak datang keesokan paginya. Banyu menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Saya dulu bekerja untuk Nyonya Elara. Saya menyimpan buku daftar klasifikasi klien. Jika ingin menyelamatkan ibumu, temui saya." Di bawahnya ada nama, Sari. Pengirim pesan menambahkan, "Jangan lapor polisi dulu. Mereka masih punya orang di luar yang belum tertangkap. Jangan datang sendiri." Banyu menunjukkan ponsel itu padaku. Aku merasa jantungku berdebar. Pesan itu bisa jadi peluang, bisa juga jebakan. Tapi jika benar-benar ada buku yang mencatat cara Nyonya Elara memanipulasi setiap korban, itu akan menjadi kepingan puzzle terpenting untuk membalikan kesaksian yang menyudutkan. Banyu menatapku, tatapannya kembali tegas setelah berhari-hari lelah. Dia bilang dia akan pergi, tapi kali ini dia tidak akan membiarkan mereka menggiringnya ke dalam situasi pasif lagi. Aku mengangguk, menggenggam erat tangannya. Di luar, kota masih ramai seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, jika salah langkah, keluarga kami akan jatuh ke dalam perangkap lain. Tapi jika langkahnya benar, kami mungkin menemukan kunci terakhir untuk menarik kebenaran keluar dari lumpur yang coba dilemparkan Nyonya Elara pada ibu mertuaku. Sore itu, Banyu tidak pergi sendiri. Dia mengatakan padaku bahwa pertemuan ini terlalu aneh. Jika hanya dia dan Sari, sangat mudah dijebak. Adika juga bersikeras ikut karena ibunya adalah salah satu yang kehilangan uang paling banyak. Sementara aku, meskipun Banyu awalnya tidak ingin aku terlibat dalam bahaya, tetap bersikeras ikut. Aku bilang padanya, "Ini bukan lagi urusan pribadi ibumu. Aku sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan tinggal diam." Lokasi yang ditentukan Sari adalah basement B2 sebuah pusat perbelanjaan tua di pinggir kota. Tempat itu di siang hari masih sepi pengunjung, tapi menjelang sore, sangat sepi. Lampu neon yang berkedip-kedip menyinari lantai beton yang lembab. Bau bensin, debu, dan apek bercampur membuat suasana begitu berat hingga sulit bernapas. Banyu memarkir mobil di dekat pintu keluar, sengaja mengarahkan mobil ke arah jalan keluar. Sementara Adika berdiri beberapa meter dari kami, wajahnya terus mengamati sekitar. Kami menunggu hampir 10 menit ketika seorang wanita kurus, mengenakan jaket coklat longgar, keluar dari balik tiang beton. Dia mengenakan topi, masker menutupi wajahnya, tangannya memeluk erat sebuah kantong kertas usang, seolah memeluk sesuatu yang lebih berharga dari nyawanya. Begitu melihat Banyu, dia tidak langsung mendekat tetapi melihat sekeliling beberapa kali, suaranya gemetar, "Anda Mas Banyu kan? Anda tidak diikuti siapapun." Banyu mengangguk, menjaga jarak yang cukup agar dia merasa aman. "Saya Banyu, ini istri saya, Kirana, dan ini Adika. Ibunya juga korban. Anda Sari." Wanita itu menurunkan sedikit maskernya, wajahnya pucat, matanya bengkak seperti tidak tidur berhari-hari. Dia mengangguk, lalu berbicara sangat cepat. "Saya dulu bekerja sebagai akuntan internal untuk Nyonya Elara hampir setahun. Awalnya saya pikir ini hanya grup modal Ventura. Baru kemudian tahu mereka punya daftar klasifikasi orang untuk dibujuk. Aku mendengar itu dan jantungku berdebar." Sari membuka kantong kertasnya, mengeluarkan sebuah buku bersampul hitam yang ujungnya sudah usang. Di sampulnya tidak ada nama tetapi di dalamnya setiap halaman penuh dengan tulisan, nomor telepon,
alamat, pekerjaan, status keluarga, jumlah uang yang bisa dieksploitasi. Dia membuka satu halaman dan menunjukkannya pada kami. Suaranya serak. Mereka menyebut orang-orang ini sebagai sumber lunak, orang tua yang baru menjual tanah, ibu rumah tangga dengan uang pribadi, orang kesepian yang suka dipuji, orang yang suka pamer di media sosial. Setiap orang punya cara penanganan yang berbeda. Aku memegang buku itu dan tanganku terasa dingin. Di samping nama Ibu Ratna ada sebuah catatan yang membuatku tercekat. Suka dipuji berkelas, mudah dikendalikan dengan gengsi, jadikan perwakilan kelompok agar bisa menarik klien sendiri. Aku membaca ulang tulisan itu. Di dalam hatiku timbul perasaan marah sekaligus kasihan. Ternyata semua perubahan ibu mertuaku, dari kebaya, gelang emas, hingga kata-kata pamer, semuanya ada dalam skenario yang dibuat orang lain. Beliau memang salah karena serakah dan gengsi, tetapi gengsi itu telah dimanfaatkan oleh orang lain dan diubah menjadi jerat. Banyu yang berdiri di samping juga terpaku. Dia membuka beberapa halaman lagi lalu berhenti saat melihat nama Mbak Lestari. Di samping namanya ada tulisan, cepat serakah, suka membuktikan diri lebih dari suami, punya kemampuan menarik klien, beri komisi untuk mengikat. Adika menggeram pelan, sialan, mereka tidak menipu sembarangan. Mereka mempelajari setiap orang seperti mempelajari mangsa. Sari menunduk, air matanya jatuh ke masker. Saya tahu saya salah karena pernah bekerja untuk mereka, tapi saat saya sadar sudah terlambat. Saya mau berhenti, Nyonya Elara mengancam akan melimpahkan semua data palsu ke saya. Lalu, dia memberikan sebuah USB kecil yang dibungkus plastik kepada Banyu. Di sini ada file rekaman rapat internal. Ada suara Nyonya Elara memberi arahan dengan jelas. Dia bilang serang saja keserakahan dan ketakutan diremehkan. Orang tua itu gengsinya tinggi, puji mereka berkelas, jadikan mereka ketua kelompok, nanti mereka akan menarik seluruh kerabatnya masuk. Aku mendengar itu dan merinding. Kata-kata manis di pesta arisan, ternyata di baliknya ada perhitungan dingin yang begitu kejam. Banyu memasukkan USB ke dalam saku jaketnya, sementara buku itu ia peluk erat di dada. Dia berkata pada Sari, "Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang. Semakin lama semakin berbahaya." Sari mengangguk, tetapi begitu berbalik, raut wajahnya berubah. Dari arah turunan basement, dua sepeda motor tanpa plat nomor melaju sangat cepat. Suara knalpotnya memekakan telinga di ruang tertutup. Aku belum sempat mengerti apa yang terjadi. Salah satu motor sudah menghadang di depan mobil kami. Motor yang lain menempel di belakang. Dua pria turun. Satu orang dengan helm tertutup langsung menerjang Banyu dan merebut kantong kertas di tangannya. Pria yang lain mengeluarkan pisau cutter, mengarahkannya pada Sari, suaranya menggeram, "Pengkhianat, serahkan barangnya, atau hari ini kau tidak akan keluar dari sini." Sari berteriak, mundur merapat ke tiang beton. Aku merasa darahku membeku, tetapi pada saat itu, Banyu sudah memeluk erat buku itu di dadanya, berbalik menghindari rebutan. Pria itu menendang keras bahu Banyu hingga dia terjatuh ke arah tiang beton. Bahunya membentur ujung tiang, suara benturan terdengar kering. Aku panik memanggil nama suamiku. Tetapi Banyu tetap mengatupkan gigi dan memeluk buku itu. Adika langsung berteriak, "Satpam!" Ada perampok lalu menarik Sari ke belakang mobil yang terparkir di dekatnya. Pria yang memegang pisau beralih ke arahku, mungkin mengira aku yang paling lemah. Dia menggeram, "Serahkan ponselmu." Dalam sekejap tanpa berpikir, aku menggenggam erat gantungan kunci mobil di tanganku, lalu melemparkannya ke wajahnya. Gantungan kunci itu mengenai pipinya hingga dia berhenti sejenak, mengumpat. Beberapa detik itu cukup bagi Adika untuk maju dan menendang pisau cutter itu ke lantai. Segera dari dua arah pintu keluar, beberapa orang berpakaian preman berlari mendekat. Banyu sudah memberitahu lokasi sebelumnya kepada polisi. Hanya saja mereka sengaja menjaga jarak agar tidak membuat orang-orang Nyonya Elara curiga. Kedua pria itu baru saja akan kabur dan langsung dilumpuhkan di dekat deretan sepeda motor. Satu orang wajahnya ditekan ke lantai beton. Mulutnya masih berteriak, "Saya hanya disuruh ambil barang. Saya tidak tahu apa-apa." Suara borgol yang terkunci terdengar dingin, tetapi bagiku saat itu seperti suara seseorang yang menarikku keluar dari jurang.
Aku berlari menolong Banyu. Wajahnya pucat karena sakit, bajunya kotor karena debu tetapi tangannya masih memegang erat buku hitam itu. Dia menatapku, mencoba tersenyum lelah. Masih lengkap, kan? Aku mengangguk sambil menahan tangis. Buku itu masih ada, USB masih ada, Sari aman. Baru saat itulah, Sari menangis tersedu-sedu. Dia duduk di lantai basement, kedua tangannya menutupi wajah. Saya hanya berharap ibu saya di kampung tidak menjadi korban berikutnya dari orang-orang seperti Nyonya Elara. Ibu saya juga serakah, juga suka dipuji. Saya takut sekali, tidak ada yang menyalahkannya lagi. Kadang manusia baru benar-benar sadar ketika melihat orang yang dicintainya bisa jatuh ke lubang yang sama yang pernah ia bantu gali. Buku hitam dan USB itu disegel di tempat. Langsung dibawa ke kantor polisi malam itu juga. Nantinya, keduanya menjadi bukti penting yang membalikan kesaksian Nyonya Elara. Sementara ibu mertuaku, berkat catatan di buku itu, terhindar dari tuduhan sebagai dalang utama. Tapi itu tidak berarti beliau tidak bersalah. Beliau tetap harus menghadapi tanggung jawab karena telah pamer, mengajak, dan membuat banyak orang percaya. Ketika mendengar kabar itu, Ibu Ratna hanya duduk diam berjam-jam lalu berkata sangat pelan. Ternyata ibu kira ibu sedang naik ke atas. Siapa sangka orang lain sudah menggiring ibu ke jurang sejak awal. Aku tidak menjawab, karena ada pelajaran yang harus dibayar dengan uang, kehormatan, dan air mata agar orang mau meresapinya. Beberapa bulan kemudian, sidang pengadilan kasus jaringan arisan palsu Nyonya Elara secara resmi dimulai. Pagi itu, langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas atap gedung pengadilan seolah membawa beban berat dari sekian banyak keluarga yang terseret dalam badai uang itu. Aku pergi bersama Banyu sejak pagi. Ibu Ratna duduk di barisan belakang, mengenakan setelan baju coklat sederhana. Rambut putihnya terlihat jelas di kedua sisi pelipis. Tidak ada lagi gelang emas, tidak ada lagi tas tangan mengkilap, tidak ada lagi sikap angkuh seperti saat pesta 17 meja. Ruang sidang penuh sesak. Aku melihat sekeliling dan melihat banyak wajah yang kukenal dari hari-hari kacau sebelumnya. Ada nenek yang menjual kebun untuk masa tuanya. Ada guru pensiunan yang pernah menampar Mbak Lestari di kantor polisi. Ada pria yang berteriak karena kehilangan uang berobat istrinya. Mereka duduk diam, masing-masing memendam rasa sakitnya. Bagi mereka, ini bukan hanya sidang kasus penipuan. Ini adalah tempat mereka menunggu hukum memberikan sedikit keadilan setelah berbulan-bulan tidak bisa tidur karena kehilangan uang dan rumah. Nyonya Elara dibawa masuk ke ruang sidang dengan seragam tahanan, tetapi bahkan saat itu, wajahnya tetap dingin, tidak ada penyesalan, tidak ada sedikit pun rasa takut. Dia melihat sekeliling ruang sidang dengan tatapan licik, seolah orang-orang yang duduk di bawahnya bukan korban melainkan kerumunan yang mengganggu. Ketika ditanya tentang perbuatannya, dia masih berusaha membantah. Saya tidak memaksa siapapun. Mereka sukarela memberikan uang karena tergiur keuntungan tinggi. Investasi itu ada menang dan kalah. Tidak bisa kalau kalah lalu menyalahkan saya. Kalimat itu membuat seluruh ruang sidang bergemuruh marah. Seorang nenek gemetar berdiri, ditahan oleh kerabatnya, sambil menangis berkata, dia bilang uangnya lebih aman dari bank. Dia bilang ada penjaminnya. Sekarang dia bilang kami yang serakah. Hakim mengetuk palu meminta ketertiban. Suara kering itu memotong isak tangis banyak orang. Ketika jaksa penuntut umum mengumumkan total kerugian mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, seluruh ruang sidang seperti dialiri listrik. Lebih dari 200 miliar bukan hanya angka di atas kertas, di baliknya ada tabungan pensiun, ada tanah leluhur, ada uang berobat, uang sekolah anak, uang hasil jual rumah dari orang-orang yang hanya berharap hidup sedikit lebih baik. Aku melihat Banyu menunduk. Kedua tangannya saling bertaut. Mungkin dia sedang memikirkan ibunya, Mbak Lestari, dan harga yang hampir harus dibayar keluarganya dengan penjara. Lalu buku hitam milik Sari dibawa ke hadapan pengadilan. Setiap halaman diproyeksikan ke layar besar. Barisan tulisan yang mengklasifikasikan korban muncul dengan dingin dan mengerikan. Orang tua kesepian, suka diperhatikan, wanita penjual tanah, punya uang menganggur, suka pamer kemewahan, mudah dikendalikan dengan gengsi, cepat serakah, beri komisi untuk mengikat, seluruh ruang sidang hening.
Tak ada yang menyangka di balik pertemuan teh yang manis, di balik kata-kata persahabatan, ada klasifikasi mangsa yang begitu kejam. File rekaman internal juga diputar. Suara Nyonya Elara terdengar jelas. Jangan banyak bicara risiko. Serang saja keserakahan dan ketakutan diremehkan. Orang tua itu gengsinya tinggi, puji mereka berkelas, jadikan mereka ketua kelompok, nanti mereka akan menarik seluruh kerabatnya masuk. Ibu Ratna yang duduk di belakangku tiba-tiba gemetar. Aku tidak menoleh tetapi mendengar jelas isak tangisnya. Mungkin setiap kalimat dalam rekaman itu seperti tamparan keras pada kebutaannya. Setelah berjam-jam pemeriksaan dan perdebatan, vonis dijatuhkan. Nyonya Elara menerima hukuman penjara berat karena menjadi dalang jaringan penipuan, penggelapan aset dengan skala sangat besar. Jaka Parut dan kelompoknya juga divonis karena pemerasan, pengancaman, membantu menghilangkan aset, dan menggunakan kekerasan untuk menghalangi proses penyelidikan. Mendengar vonisnya, Nyonya Elara untuk pertama kalinya berubah raut, tetapi sudah terlambat. Air mata jika ada saat ini pun tidak bisa menghapus lebih dari 200 miliar rupiah keringat dan air mata orang lain. Giliran Mbak Lestari, aku melihat Mas Bayu Aji duduk di barisan seberang, wajahnya tirus tetapi sangat tenang. Mbak Lestari terbukti menerima komisi dan merekrut anggota baru, tetapi karena jujur mengakui, menyerahkan seluruh keuntungan, dan membantu menyusun daftar korban, dia mendapatkan hukuman percobaan dan diwajibkan membayar ganti rugi sesuai kemampuan. Mendengar putusan itu, dia menangis. Bukan tangisan merasa tidak bersalah, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya mengerti bahwa dia telah melangkah terlalu jauh. Mas Bayu Aji menepati janjinya. Setelah sidang bagian Mbak Lestari selesai, dia mengajukan gugatan cerai. Dia hanya meminta hak asuh anak, tidak memperebutkan aset yang harus digunakan untuk ganti rugi. Ketika Mbak Lestari memegang tangannya di luar koridor, dia hanya berkata pelan, "Aku bisa memaafkan kemiskinan, tapi aku tidak bisa hidup dengan kebohongan dan keserakahan lagi." Mbak Lestari melepaskan tangannya, terduduk di kursi, menangis dalam diam. Ibu Ratna dinyatakan sebagai korban yang dimanfaatkan, bukan dalang utama, tetapi beliau tetap dikenai sanksi administrasi karena ikut serta dalam penggalangan dana, promosi palsu, dan diwajibkan meminta maaf secara terbuka kepada orang-orang yang pernah diajaknya. Mendengar bagian itu, beliau tidak membantah. Beliau hanya menunduk, kedua tangannya di atas lutut gemetar pelan. Aku tahu bagi beliau, meminta maaf secara terbuka lebih menyakitkan daripada kehilangan uang, karena seumur hidup beliau paling takut kehilangan muka. Sidang berakhir saat hari sudah sore. Kerumunan perlahan keluar dari ruang sidang. Semua lelah seperti baru saja melewati badai panjang. Aku dan Banyu berdiri di tangga gedung pengadilan. Belum sempat berkata apa-apa, Ibu Ratna gemetar mendekat. Beliau bukan lagi ibu mertua yang menatapku dengan angkuh. Bukan lagi wanita yang berkata orang kampung jangan datang nanti malu-maluin. Di hadapanku saat itu hanyalah seorang wanita tua yang lelah. Matanya merah, bahunya terkulai di bawah baju coklat usangnya. Beliau menatapku sangat lama lalu berkata tercekat, "Kirana, ibu salah. Dulu ibu bilang kamu kampungan. Ternyata yang paling kampungan itu ibu. Ibu kampungan bukan karena miskin, tapi karena mengira dengan memakai emas, duduk di restoran mewah. Kenal orang berkelas, ibu jadi orang berkelas sungguhan." Sampai di situ, beliau menangis. Air matanya jatuh ke lantai gedung pengadilan, diam dan terlambat. Aku menatapnya, di hatiku ada banyak emosi campur aduk. Sakit hati ada, marah ada, kasihan juga ada. Tapi aku tidak ingin menggunakan momen ini untuk menambah penderitaannya. Aku hanya berkata perlahan, "Ibu kalah bukan karena miskin, ibu kalah karena ingin orang lain melihat ibu kaya. Aku miskin atau kampungan tidak penting. Yang penting adalah kita hidup jujur dengan diri sendiri." Banyu berdiri di sampingku, meletakkan tangan di bahu ibunya. Suaranya berat, "Aku akan merawat ibu sesuai kewajibanku. Tapi mulai sekarang ibu harus hidup dengan kebenaran, bukan dengan gengsi lagi. Ibu ingin dihormati, maka pertama-tama ibu harus menghormati orang di dalam rumah." Ibu Ratna mengangguk terus-menerus. Tidak berani membantah sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun menjadi menantu, aku melihat ibu mertuaku menunduk di hadapanku. Bukan tundukan palsu untuk sekadar lewat,
melainkan tundukan seseorang yang telah dipukul oleh kebenaran hingga sadar sepenuhnya. Aku tahu retakan dalam keluarga tidak bisa sembuh seketika. Uang berhasil dikembalikan sebagian, orang jahat dihukum, tetapi kepercayaan yang hilang butuh waktu sangat lama untuk diperbaiki. Sore itu, saat meninggalkan gedung pengadilan, aku menatap langit kelabu yang mulai cerah di ufuk barat. Aku mengerti cerita ini belum bisa disebut berakhir damai, tetapi setidaknya kami semua telah melihat dengan mata kepala sendiri harga sesungguhnya dari keserakahan. Ia tidak hanya mengambil uang, tetapi juga memaksa manusia membayarnya dengan kehormatan, keluarga, dan sisa hidup untuk belajar kembali. 2 kata, rendah hati. Setahun setelah sidang, kehidupan kami perlahan kembali normal, bukan normal yang tanpa beban seperti dulu, melainkan ketenangan orang-orang yang telah melewati badai, yang tahu menghargai setiap suap nasi hangat, setiap tidur nyenyak tanpa terkejut oleh dering telepon tengah malam. Banyu tetap bekerja seperti biasa, pagi berangkat dengan tas kerjanya, malam pulang membantuku menyiapkan makan malam, sesekali duduk diam sangat lama di balkon seolah mengingat masa lalu yang tak ingin diungkit lagi. Aku juga banyak berubah. Dulu aku berpikir cukup dengan hidup baik, sabar, dan menjalankan kewajiban maka keluarga akan baik-baik saja. Setelah semua ini, aku mengerti kebaikan juga butuh batasan, dan kepercayaan jika diletakkan di tempat yang salah bisa menyeret seluruh keluarga ke dalam bencana. Aku tidak lagi menyalahkan diriku karena pernah diam saat dihina ibu mertua. Manusia saat terluka kadang tidak langsung bereaksi bukan karena lemah, tetapi karena masih ingin menjaga sedikit ikatan keluarga. Ibu Ratna setelah kejadian itu menjual semua perhiasan emas, tas tangan, dan kebaya mewah yang pernah dibelinya dengan uang keuntungan palsu. Ada barang yang dijual tidak seberapa karena hanya sepuhan emas atau barang tiruan berkualitas tinggi, tapi beliau tetap mengumpulkan uang untuk disumbangkan ke dana ganti rugi korban. Mbak Lestari juga harus menjual apartemennya, menyewa sebuah kamar kecil di dekat sekolah anaknya. Mas Bayuaji tetap pada keputusannya untuk bercerai, tetapi tidak melarangnya bertemu anak. Dia mulai bekerja dari awal, gaji bulanan tidak tinggi. Di luar jam kerja dia mengambil pekerjaan entry data untuk mencicil utang yang dibuatnya. Ibu mertuaku kembali ke desa, tinggal di rumah tua beratap genting yang berlumut. Beliau menanam beberapa bedeng sayur di belakang rumah, memelihara beberapa ekor ayam, pagi menyapu halaman, sore duduk mencabuti rumput di tepi kolam. Ponsel pintarnya yang dulu digunakan untuk siaran langsung pamer keuntungan, pamer pesta, pamer pakaian. Sekarang hanya untuk menelepon Banyu seminggu sekali. Beliau tidak lagi mengunggah foto, tidak ikut grup apapun, juga tidak menyebut kata investasi. Suatu kali Banyu pulang menengok, bercerita bahwa ibu kurusan, tetapi matanya lebih teduh dari sebelumnya. Menjelang ulang tahunnya tahun berikutnya, suatu sore, Banyu bertanya padaku, "Akhir pekan ini kita pulang ke desa jenguk ibu, ya?" Aku yang sedang melipat pakaian berhenti. Pertanyaan itu tidak berat tetapi membuat hatiku terdiam. Aku bukan orang yang begitu pemaaf hingga bisa melupakan segalanya. Kalimat orang kampung jangan datang nanti malu-maluin masih ada di suatu tempat dalam ingatanku seperti goresan lama yang sesekali tersentuh masih terasa sakit. Tapi aku juga mengerti, jika terus menyimpan dendam, yang paling lelah pada akhirnya adalah diriku sendiri. Aku diam sejenak lalu mengangguk. Bukan karena semua luka telah hilang, tetapi karena aku ingin cerita ini berakhir dengan sesuatu yang lebih baik dari awalnya. Sore itu, kami pulang ke desa saat matahari sudah teduh. Ibu Ratna berdiri di depan gerbang menunggu. Beliau mengenakan baju coklat usang, rambutnya disanggul rendah. Begitu melihatku, beliau sedikit canggung, kedua tangannya mengusap-usap ujung bajunya seolah tidak tahu harus menyapa bagaimana, tidak ada lagi sikap angkuh. Tidak ada lagi tatapan menilai dari ujung kepala hingga kaki. Beliau hanya berkata pelan, "Kalian sudah pulang. Masuklah, ibu sudah selesai masak." Makan malam ulang tahun kali itu tidak ada 17 meja, tidak ada panggung, tidak ada bunga segar, tidak ada tamu-tamu mewah. Di atas meja kayu tua hanya ada nasi panas, tahu goreng, semangkuk sayur bening, dan ikan pepes wangi kemangi. Di teras, angin berhembus melewati rumpun pisang. Aku duduk, tiba-tiba teringat pesta tahun lalu, tempat di mana aku disingkirkan hanya karena takut membuat malu. Anehnya saat itu,
Hatiku tidak lagi sesakit dulu. Ibu Ratna mengambilkan sepotong ikan untukku. Tangannya sedikit gemetar. Beliau berbisik, "Ibu tidak tahu kamu masih mau makan masakan desa begini." Aku melihat ikan di mangkukku lalu menatapnya. Wanita yang pernah takut dengan kekampunganku, kini justru menggunakan masakan desa untuk memulai pembicaraan. Aku menjawab pelan, "Aku masih bisa makan. Hanya saja dulu ibu takut aku membuat ibu malu jadi ibu tidak melihatnya." Beliau menunduk sangat lama. Setetes air mata jatuh ke mangkuk nasinya. Lalu tetes kedua, beliau tidak menangis meraung-raung, tidak mengeluh, hanya berkata tercekat, "Ibu minta maaf." "Kirana," kata itu sudah ibu ucapkan. "Seumur hidup ini ibu juga akan merasa malu. Ibu kira orang menghargai ibu karena ibu menjadi mewah. Ternyata saat ibu jatuh, orang-orang menghindari ibu seperti utang. Sedangkan orang yang pernah ibu remehkan, justru masih mau duduk makan bersama ibu di meja ini." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ada permintaan maaf yang datang terlambat. Tidak bisa menghapus semua luka, tetapi cukup untuk membuat seseorang berhenti berdarah di dalam hati. Banyu meletakkan sebuah kue ulang tahun kecil di meja. Tidak ada lilin angka, tidak ada tulisan emas berkilauan. Di atas kue hanya ada 3 kata sederhana. "Damai itu cukup." Ibu Ratna menatap kue itu sangat lama lalu tertawa di antara air mata. Beliau berkata pelan, "Benar, seumur hidup ibu hanya mengejar gengsi kosong. Saat kehilangan hampir segalanya, baru mengerti orang yang duduk makan bersama kita itulah yang nyata." Banyu memalingkan wajah, mungkin untuk menyembunyikan matanya yang memerah, sementara aku hanya diam-diam menuangkan secangkir air untuknya, sebagai cara mengatakan bahwa aku telah mendengar dan aku menerima untuk menutup bab ini. Aku tidak menyebutnya pengampunan total. Memaafkan bukan hanya sekadar ucapan, apalagi permintaan maaf tidak serta-merta mengembalikan segalanya seperti semula. Tapi sejak makan malam itu, aku tidak lagi ingin menggunakan masa lalu untuk menghukum masa kini. Setiap orang telah membayar harganya masing-masing. Ibu Ratna membayarnya dengan kehormatan dan sisa hidup dalam kesunyian. Mbak Lestari membayarnya dengan rumah tangga yang hancur. Sementara kami membayarnya dengan hari-hari melelahkan untuk belajar melindungi satu sama lain. Setelah makan, aku berdiri di halaman melihat asap dapur membubung di senja yang pucat. Aku tiba-tiba berpikir, uang yang hilang bisa dicari lagi, kehormatan yang hancur juga suatu hari bisa diperbaiki dengan hidup yang baik. Tetapi jika seseorang kehilangan akal sehatnya, kehilangan kebaikannya terhadap keluarganya sendiri, maka sebanyak apapun pesta 17 meja yang digelar, sebanyak apapun emas yang dikenakan, sebanyak apapun pujian palsu yang didapat, pada akhirnya hanya akan duduk di tengah ruangan yang sangat ramai, tetapi tetap merasa kesepian hingga ke tulang.